kok ada ya tim beli mahal-mahal Skylar diganti gitu. Oh my God, Tapi yang iya ganti lagi. Kera. Oke. Gak jelas Onyx. BTR tuh emang butuh yang kayak Coach Sever. Tapi gak bakal dilepas lah. Alter ego sayang banget sama Coach Sever. Gue takutnya gini nih, kalau better ambil Sever, satu season depannya langsung dikeluarin. Bener. Jadi Kayak mending Cascute, jangan kan kayak aja. Cascute. Iya. Astaga. Mending alter season ego Jadi aja. makanya jadi Iya, mending iya, gak iya. usah. Memang gak apa. Kok bisa ya? Cascade bertahan di RRQ sedangkan di BTR. Satu season. Satu season. MPL Indonesia season 17 bahkan belum mulai, tapi sejarah terbaru udah tercipta. Karena untuk pertama kalinya kita akan melihat ada transfer pemain dari Indonesia yang akan berjuang di MPL Philippines. Kita ada Aaron Shiki yang akan berpindah ke TLPH dan kita juga ada Savero yang akan datang ke Onyx PH juga. Dan bahkan di MPL ID pun itu kita juga ada kedatangan 2 bintang baru ya. Kita ada View yang akan datang ke EVOS dan kita juga ada Kelra yang akan datang ke Onyx Indonesia. Dan of course banyak banget hal-hal baru yang akan kita bahas hari ini di episode terbaru MLPP Mobile Legends Pro Podcast by Samsung Galaxy. Balik lagi bersama aku Eterna sebagai host kalian dan juga di sini ada para panelis yang udah balik. Sudah kembali lagi, kita ada Halo. Age, ada Yes, Mirko sir. dan ada juga KB. Welcome boys once again, udah lama kita gak bertemu ya. Iya. Iya. Lama banget gak ketemu. Tahu-taunya ada yang panas. Hey, langsung kita bahas kali ya. Banyak yang Jangan panas banyak yang guys. panas. Ya, Gua lagi banyak. Transfer panas ini. window panas. Bener. Iya. Transfer window panas. Betul. Drama baru, hari baru yes, juga. sir. Tapi ya itulah setiap hari dan keseharian kita di Mobile Legends ya. Yes. Jadi ada sebenarnya hari ini kita ada 3 topik yang besar yang ingin kita angkat boleh. ya. Yang pertama itu tentang transfer pemain Indonesia yang akan datang ke MPL PH, which is something the first time ya di MLBB history. Yang kedua kita juga akan agak sedikit breakdown semua tim yang akan berjuang di season berikutnya karena udah semua roster udah keluar juga. Jadi Iya. kayak kita juga penasaran, you know, what you guys think about these teams. Dan of course yang terakhir yang paling seru, Apa kita ini? ada rankings. Rankings. Oh my Ranking God. ya, Ranking. Better jangan my God. dibawa lagi ya. Tolong. Lu masih BTR bukannya udah mau pindah ke pemilikan tim hati lu? Siapa? Pindah ke Liquid mungkin? Oh ya mungkin. Enggak, Nanti kalau enggak. abis dapat jaketnya. Abis dapat jaket. Enggak, maksudnya Mirko tuh Jaket. bilang juga di waktu yang sama. Kalau season ini tuh dia tuh RRQ Kingdom EVOS banget. EVOS banget. Karena Oh, banyak iya. banget player BTR di situ. Oh iya bener juga. Ada Super Ken, Cascute. Iya, exactly. EVOS semua tuh XBTR hampir. Iya. Luke. Iya dan Ega. Iya. Betul. Banyak transfer pemain. Jadi mungkin kita langsung aja ke topik pertama kita kali ya. Transfer pemain Aaron Shiki dan juga Savero ke MPL PH. Karena sejujurnya kalau kita lihat dari social media kayaknya banyak menuai pro kontra ya. Ada yang Yes. sangat mendukung, tapi juga ada mungkin beberapa orang yang mungkin ngerasa kurang layak kita ngelihatnya. Tapi menurut dari Age sendiri gimana nih ngelihat dua pemain ini? Menurut gua ya ini seru sih. Apalagi yang ditransfer itu core-nya. Kan kita tahu Gold Laner sebagai penggendong tim kan. Nah jadi kita bisa lihat nih beneran gendong atau kegendong. Karena emang yang kita tahu Gold Lane itu kan ujung tombaknya. Ujung tombaknya setiap tim. Jadi sangat seru untuk ditonton dan gua tuh sangat menunggu. Apalagi week 1 MPL PH itu kan harusnya tim Liquid itu kan udah main juga. Iya. Tim Liquid Onyx juga udah main. Kita bisa nonton mereka secara langsung gitu. Gua sebenarnya pengen lihatnya Iron Siki. Aaron Shiki. Kalau Savero tuh gua expect-nya kayaknya udah tau lah dia seberapa bagus ya kan. Dari yang sebelumnya juga dia sempat juara kan. Nah kalau Iron juara tapi kenapa habis itu nggak dimainin berarti mungkin ada something. Sama si Savero juga sama sih sebenarnya. Jadi dua-duanya pembuktian lah ya. Tapi gue lebih penasaran sama Aaron Siki sih. Karena kan katanya Aaron Siki tuh sebenarnya masih kompatibel Masih untuk layak. kompetitif. Gue tunggu lu Ron main Ron. Gue setuju sih sama Age. Gue juga kalau lagi nge-cast STM sama KB sama Age ini, kalau lihat Aaron tuh kayak masih shining lah. Dia Luke yang back to pro play itu kelihatan. Betul. Nah, pas dia itu lagi main, lagi rank juga Ya. individual skillnya memang masih ada. Dan gue juga waktu itu bilang kan kayak, duh gila ini orang kenapa udah gak pro gitu. Ya mungkin untuk banyak, kan gue biasa bikin konten English. Jadi banyak fans PH itu gak suka tuh. Mereka bilang kayak Aaron, Savero, kenapa kita gak butuh segala gitu kan. Kita gak butuh player.
Cuman gue lihat juga dari podcast caster PH Midnight, satu caster itu dia bilang memang ini udah natural gak sih? Soalnya kan dari kita yang masuk kita itu PH ya mereka ya. PH udah ada banyak talent poolnya nih. Semuanya yang skill levelnya tinggi banget. Kyrie, mungkin Baloy, semua. Banyak banget player yang high level udah diimport semua. Ketika lu ada generational talent tuh gak akan tiap hari lu bisa bikin terus loh. Mungkin di awalnya kelihatannya banyak kan. Ada Sanford pas udah Baloyski Kyrie keluar. Ada Sanford Sanji. Sekarang tapi kalau lihat memang tambah lama tambah turun. Maksudnya kayak cara mereka gimana membuat generational talent. Dan itu dimana akhirnya mereka membutuhkan player-player yang harus diimpor. Apalagi juga ada masalah di sana ya. Kayak gak tahu OHEP-nya kenapa. Ya, gue mau nanya sih Mirko. Apakah turnamen amateurnya di PH itu masih banyak apa enggak? Kan biasanya kita tahu kalau PH itu pasti datengin amateur yang tiba-tiba shining gitu loh, tiba-tiba kuat banget. Tahu nggak? Ya tahu nggak infonya gitu loh. Jadi kenapa mereka harus sampai impor Indo juga? Itu kan yang menjadi pertanyaan gue selama ini. Kalau dari yang gue tahu ya, ini TL sama Onyx kan punya 2 cabang kan, maksudnya punya PH, punya ID. Dan mereka itu udah pasti trial semua. Apalagi untuk TL Onyx ini tim yang dua-duanya top gitu kan. Mereka pasti maunya the best for the team dan untuk dari trial segala gitu memang the bestnya ya Aaron dan Savero. Dan itu ketika OHEP-nya keluar, ketika Keldra di swap, mereka kan jadi kekosongan tuh. Mereka ambil player MDL, amateur. Memang kalau nggak ada yang bisa selevel sama Savero sama Aaron, mereka di sini untuk menang. Kalau kita harus ingat lagi nih, mungkin banyak juga, gue lihat banyak fans PH ngomong itu kayak dengan import Indo ke PH playernya, itu kayak mereka bikin tim PH-nya lebih lemah. Padahal gue itu gak make sense sama sekali. Soalnya banyak sih. Apalagi season Masih ini banyak ya. gak sih? Season 17 itu qualifier ke MSC loh. EWC. Liquid Onyx itu dua-duanya masuk ke tim-tim yang terdaftar di EWC Club Ranking. Jadi program. gak mungkin banget mereka mau melemahkan timnya. Benar, setuju. Ya ini the best buat mereka gitu. Mereka udah trial dan mereka merasa oke, ini yang kita butuhkan. Dan gue lihat aja soalnya untuk TL dan Onyx dari dulu mereka sering banget rombak. Onyx PH sampai bubar semua kan. Baloyski keluar, Hate keluar, Kyrie keluar. Dan mereka masih bisa juara. Sama kayak TL. Mereka udah keluar gitu segala masih bisa juara. Jadi gue percaya aja. Ya gue setuju tapi gue mau lihat Aaron lebih dari Iya. Karena dari perspektif coach lah ya. Maksudnya kayak ya kalau misalkan nih gue pengen lihatnya ternyata yang ngegendong itu kan ujung tombaknya Goldland tadi gue bilang kan. Kalau yang ngegendongnya Aaron dan Savero ternyata. Apakah orang bakal bilang Indo melemahkan tim PH doang nih kalau datang. Gue pengen mereka kayak nge-shout out player Indo juga kayak. Wah ternyata Savero dan Aaron bisa gendong ya. Ini tim bisa masuk IWC ya. Wah. Nah makanya gue cuma berharap satu aja sih lolos playoff 2 tim ini. Kalau dua-duanya gak lolos playoff, waduh. Karena kalau dua-duanya gak lolos playoff, kita yang digoreng coy sama community. Bener juga. Pasti banget. Soalnya gimana ya? Ya kita harus tahu lah. Ini konteks dulu. Di Facebook itu community PH tuh emang bener-bener solid banget. Mereka tuh emang bias banget pakai pemain lokal. Jadi once kalau misalkan pemain Indonya nggak bisa ngangkat atau bahkan jatuhnya tanda kutip ngebebanin yang lain, apalagi kan dikasih pelapis kan. Lu bayangin Savero dikasih pelapisnya Blavzi, coach jadi player. Terus ya sama juga kan Aaron juga, walaupun mungkin banyak yang bilang wah Aaron week 1 nggak bakal main nih bla bla bla. Tapi ya gue cuma berharap mereka udah lolos playoff aja dulu. Karena urusan nanti di playoff gimana itu gue yakin pasti mereka udah lebih adaptif lah. Karena beda lah harusnya. Regular season kan baru trial and errornya. Sisanya kalau misalkan dibilang masih layak, emang masih layak sih dua-duanya. Savero juga ya cukup disayangkan cuma di bangku cadangan kan waktu season lalu. Terus gak ada kesempatan buat dia tampil. Jadi kita kayak benar-benar lupa aja. Savero padahal dulu gendong-gendong kok sama Lutfi juga kan. Malah gue waktu itu sempat bilang di internasional gue bingung. Kok Onyx tuh malah yang bersinar tuh rookie-rukinya. Kayak di EWC 2024 waktu itu Lutfi. Terus juga sama kayak waktu Savero juga. Jadi ya gue harap mereka lolos playoff. Udah. No komen sisanya. All the best ya buat mereka berdua. Tapi ini akan menjadi ajang pembuktian mentalitas mereka juga gak sih berarti kalau kayak gitu? Harusnya. Iyalah. Karena jadi kita yang ngikutin bahasa mereka. Iya, betul. Do you know him personally, Aaron Shiki and Savero? Tahu. Savero enggak, Aaron. Savero nggak terlalu dekat Gimana? sih. Kayak maksudnya Aaron Shiki tipe orang yang kuat kah mentalnya atau gimana? Ya Aaron Shiki sih cuek sih. Apalagi Cuek. kan dia udah melewati banyak hal kan. Ya selain di luar dari Mobile Legend kan ya harusnya mentalnya udah kebuild banget kan. Nah terus juga ya Aaron Shiki kan belum bisa baca bahasa PH ya. Jadi kalau dia dihujat orang PH kayak dia gak peduli. Cuek aja ya, cuek Iya. aja Kayaknya malah orang Indo yang bakal lebih banyak ngehujat dia kalau misalkan dia gak perform.
Kalau PH mungkin bakal lebih banyak, tapi dia nggak ngerti. Iya. Ini ngomong apa sih dia? Udahlah, nggak ngerti. Oh, dia baru belajar, Iya, dia baru belajar. Gak usah gua inilah tanggepin lah katanya. Dia baru belajar bahasa Ya. Tagalog katanya. Jadi harusnya dia ya bodo amat sama haters lah. Gue yakin Aaron harusnya kuat. Kalau Savero gue gak tahu sih. Jujur gue gak tahu, gue gak deket juga. Pernah nyapa-nyapa doang tapi gak pernah ngobrol langsung. gitu. Ada yang pernah ngobrol sama Savero? Mungkin Dikit doang sih. dikit Iya, doang dikit ya. doang. Jadi nggak gitu tahu behind the scenes. He looks happy though. Dia Kayak nah, di social media gitu. mantapnya kalau menurut gua, kenapa kelihatannya juga Savero lebih klop sama timnya. Itu karena Oni PH tuh playernya ini banget loh. Maksudnya kayak mereka Most memang likely extrovert ya. extrovert Iya, banget. iya, extrovert. Mereka suka bonding terus. Dan gua kan, ya gua gak pernah ngobrol sama Savero. Tapi gua ngobrol sama Kelra. Kelra bilang memang yang paling kuat dari mereka Onyx. Bukan cuma PH, Iya. ID juga itu bonding mereka. Bonding Jadi ya Oke. kelihatan lah dari story segala kan Savero-nya yang dulu selalu cuman diam gitu. Yang paling Ngeliat bercanda Savero dikit-dikit. joget TikTok tuh lucu Iya, banget itu. sih. Dia sama King Kong diajak joget tuh kayak waduh udah mulai. Padahal tuh. kalau kita lihat kan Savero yang introvert kan. Nah beda sama Ironnya yang extrovert. Jadi kayak benar. dia yang harus ngeblend sendiri sama player-playernya. Karena lucu, karena dari perpindahan Aaron Shiki tuh aku jadi tahu banyak hal in behind the scenes-nya TLPH yang kayak kalau lagi nge-scream atau apa sih nge-scream ya, nggak boleh sambil nge-vape dan segala macam gitu-gitu ya. Tapi itu harus Jadi normal lebih sih district. sekarang. Normal sih, Itu normal harus sih. masa harus dinormalisasi. Karena Kayaknya- pas lu tanding gak ada boleh nge-vape. Yes, exactly. ya benar-benar. Which is good. Jadi hopefully dua anak itu juga banyak belajar sih ya dari sana, maupun even if let's say hasilnya dia nggak masuk playoff, at least kita bisa tahu kalau World misalkan Cup bro kalau itu. mereka bawa pulang Soalnya timnya ilmu jago gitu. banget loh maksudnya. Iya, timnya jago. Player-playernya kayaknya iya sih harusnya nggak mungkin nggak masuk Nggak playoff. mungkin ya. World Cook bro kalau nggak lolos playoff. Tapi gak apa-apa, All the KB kan best. mikir the worstnya kan. Ya, Gila. Kalau tadi kita puji-puji doang yang bagusnya kan. Iya benar. Ada mau nambahin the worst emang? Gak ada. Nggak ada kamu kan? mau mungkin? Enggak. Oh Itu paling gue tambahin nih. udah enggak ya. Kalau lu the world mentality Nggak ada. aman, Ah? aman mentality segala aman. Siapa? Kok jadi gua? Enggak, Gua kan maksudnya- host ya. oke, Maksudnya kan gua- ya. Kalau Aaron, gua kayaknya pedenya itu Aaron mentality. Iya, Kalau kalau masalah mental. mentality Iya, iya, karena dulu kalau gue lihat di season 14, gue lihat di M6 skill individualnya kalau dibanding sama yang lain tuh nggak kayak wow dia jago banget, nggak bukan kayak yang Kelra gitu loh, Iya. ngerti nggak sih, bukan Kelra Super Marco pas M5 M6, dia god lane yang jago, cuman yang bikin dia perform lebih besar, apa lebih bagus lagi di stage itu mentalnya. Dari dulu dia berani kan masuk Iya. MPL langsung ngata-ngatain Iya, semua tim, iya, suruh iya, orang iya. suruh orang pensi gitu kan, Bener dia, tuh, bener. dia dihujat juara ya kan, jadi ya gue liatnya dari dulu Aaron tuh mungkin skill terkuat dia dari semua ya mikro makro segala itu mental number one. Yes. Jadi gue ya semoga Percaya Aaron ya. bisa. udah stabil di situ lah dia. Jadi tinggal ngembangin sama timnya aja. Kita terus support Savero dan juga Aaron Shiki ya guys Yes. di MPLPH. Dan pasti akan jadi seru ya. Kita kan pasti semuanya mungkin yang nggak gitu terlalu into nonton MPLPH mungkin karena perpindahan mereka berdua juga pasti akan Benar. pengen nonton mereka tuh gimana sih di sana dan resultnya ya. Lebih tepatnya mereka pengen ngatain sih banyak orang Enggak biasanya. dong, jangan Bisa sih. iya kan. Tapi mereka ini. Tapi- Aaron Kalau blunder. Aaronnya bagus mereka bakal komplimen. Oh gue dulu tuh gue Aaron. Iya. Gila. Ada pepatah mengatakan ketika Apa-apa? lu bermain basket terus lu 3 point. Heeh. Nah kalau lu nge-shoot gak masuk itu yang nge-win tuh orang yang nonton juga. Tapi ketika lu yang masukin itu yang tepuk tangan juga orang yang sama. Iya nonton juga. Di lapangan yang sama. Jadi Menarik. ya kalau lu bagus Tergantung performa. ya dibuja-buja, kalau enggak ya udah siap-siap. Wise banget sih lo guys sekarang. Ya belajar dari pengalaman yang terjadi di media sosial. Oh gitu. Yang mana yang baik atau jahat? Baiklah, oke. Kita langsung aja. Kan kita tadi sempat ngomongin MPLPH season depan, tapi Ya. kita juga mau kupas tuntas season ini untuk MPL Indonesia. Oke. Alright, seharusnya at this point semua roster udah keluar. Kita juga udah tahu siapa yang mungkin masuk coaching staff atau apa yang baru. So let's start with Navi. Kita mulai dengan Navi. Mungkin KB mau mulai? Waduh, harus gue ya Navi ya. Coach Why Not sih mungkin. Coach Why Not banyak banget dimension sama beberapa players. Nggak cuma player Navi-nya, tapi player-player di luar Navi juga kayak sempat mention kayak ini kayaknya coach yang bisa bawa Navi ke sesuatu deh. Jadi something deh. Gue berharap ya itu beneran terjadi sih. Nggak cuma kayak yang udah-udah gitu kan. Karena kalau yang udah-udah kan ya bawa coach PH, bawa player PH, ente gitu kan ujung-ujung. Atau ya lolos playoff tapi nanti di playoff nggak lama gitu. Cuma absen doang hari pertama pulang. Karena belajar dari pengalaman kemarin Navi sebenarnya tim yang potensial. Ya. Cuma mereka emang nggak tahu aja nanti di playoff harus ngapain. Gue sempat tanya si V juga kayak dia juga sebenarnya
jatuhnya apa ya? Jatuhnya kayak player yang lumayan bingung sama timnya. Karena anggap timnya gini nih, anggap timnya sekarang banget tanding. Iya. Itu mungkin mereka bisa bener-bener loss. Bisa mungkin ada di urutan 6, ada urutan 7, urutan 8. Tapi kalau misalkan nanti dikasih sebulan lagi yang dia bisa adaptasi, dia bisa improve katanya gitu. Jadi mungkin Navi itu bukan tim yang bisa stabil. Kalau gue nangkepnya Navi ya dengan coach Why Not pun tetap aja bisa jadi tim yang unstable. Bisa jadi tim yang benar-benar masih sama gitu, nggak beda jauh. Karena mungkin misplaynya masih sama. Terus kesalahan yang diulangnya juga masih sama. Mental. Yes. Karena gue udah lumayan ngobrol banyak sama players. Pokoknya mereka juga mikirin soal mentalnya dulu. Kayaknya buat sekarang di MPL Season 17 harusnya player-player udah mulai sadar kalau misalkan skill individual tuh ya udah sama rata. Tinggal gimana caranya lu di panggung, lu punya mental yang lebih kuat daripada lawan-lawan lu. Nah itu PR-nya Navi di situ. Biar mereka playernya nggak yang tanda kutip kena buff nama. Kalau lawan siapa. Tapi kalau kayak gitu berarti mentality per gamenya bukan something else gitu. Per player sih. Per playernya. Dan harapannya Coach Why Not itu bisa membantu hal itu atau Harusnya gimana? iya sih. Apalagi pemain PH kayaknya mereka cuek sih soal itu. Oh iya. Paling ya Afro doang, pemain barunya Sive, Kars, pemain-pemain Indonya aja sih. Karena kan gue bilang Afro kemarin udah bagus banget loh. Kayak waktu awal-awal dia muncul, dia bisa ngimbangin si Ukir Yap. sama Andoryu. Itu hal yang bagus sebagai rookie. Nah gimana cara lu bisa konsisten dan bahkan lu bisa lebih baik daripada senior-senior lu yang sebelumnya. Yap. Apalagi kan lu dipercaya nih sama Navi kan sebagai roamer utamanya. Jadi menurut gue ya Afro harus bisa buktiin nih. Sekarang gak cuma kemarin one season wonder atau gimana gitu kan. Bagusnya season lalu doang pas baru muncul pertama. Tapi lu harus bisa tunjukin lu juga punya mental yang lebih bagus daripada pemain-pemain lain yang udah compete. Oke, berarti major highlight untuk KB itu lebih ke mentalnya ya untuk Navi. Kalau Mirko gimana? Kalau dari gue sih Navi yang kekurangan dari season lalu itu 2 menurut gue. Disiplin number 1. Selain disiplin tuh mereka satu lagi tuh konsistensi. Ya, dua-duanya itu yang mereka harus fix. Dari disiplinnya kita lihatlah banyak banget. Bahkan lawan Alter Ego pun di hari pertama playoff. Banyak banget momen yang mereka udah menang terus nge-throw gitu loh. Kayak itu lawan Alter Ego loh yang kalau kita lihat akhirnya jadi juara 2 di M Series juga. Jadi Navi ini memang potensialnya gila sih. Mungkin di season itu pas gue lihat pertama kali gue kayak aduh ini Navi malah kelihatannya jelek aja. Tapi abis lihat kayak oh ternyata Alter Ego-nya jago juga. Itu wow berarti mereka beneran cuman kurangnya disiplin, konsistensi. Konsistensinya banyak player lah semua kayak Kars. Kalau ini yang gue bingung dari Navi ya sekarang. Mungkin atau season lalu. Yang harusnya di fix sama Why Not. Itu makanya gue lumayan pede sih dengan Navi. Cuman Andoryu, kalau lagi jago gila bisa solo kill Kairi, bisa apa Hayabusanya gila banget tuh, mainnya jago. Kalau lagi off, Yisun Shin skill 1 kena tembok mati gitu kan, maksudnya kenapa peaknya itu tinggi banget terus low-nya dropnya parah banget, itu konsistensi yang harus dibenerin oleh coach. Dan sama Kars, yang stabil kayaknya Ukir, Sive, itu 2 yang kayak oke, mereka konstan gitu loh, mereka masih konsisten terus. Cuman ya kalau dari Sive-nya menurut gue itu dia kurang di clutch factor. Dari dulu gue lihat Shive dari Better, My Goat dari XBTR kan. Season 12 ya kalau gak salah pas dia baru masuk playoff. Dia itu safe banget, super safe. Bagus kalau lagi di posisi timnya butuh gold laner weak side. Tapi kalau butuh gold laner yang ngangkat, itu dimana susah tuh. Karena timnya main untuk lu tapi lu mainnya masih terlalu, lu gak berani take a risk. Jadi terlalu kalkulasi. Bagus juga, cuman itu dia harus tahu kapan untuk ambil gamble-nya gitu loh. Kapan untuk bikin big play-nya untuk menangin team fight. So kayaknya yang mereka kurang di especially playoff itu bakal itu. Hal yang clutch factornya. Yang di, lu lihat Aurora di MPLPH versus di M7 Grand Final akhirnya. Iya benar. Mereka harus udah ya udah. Mau kita kalah mau apa kita memang harus bikin playnya gamble. Ini waktunya gue masuk kena 4 menang kalau enggak ya udah gue dijadiin meme. Iya banyak yang ngomongin itu sih. Berapa juga? Kalau gua udah nggak mau terlalu banyak bahas yang masa lalunya mereka lah ya, karena udah dibahas juga sama KB sama Mirko. Gua tuh mungkin melihatnya ke depannya aja si Navi ini mau dibawa kemana sama coach yang baru yang kita tahu dia punya result juga bagus banget kan. Nah dari Navi ini sebenarnya yang mereka kurang mungkin cuman responsibility mereka aja sih. Tanggung jawab mereka ketika mereka tuh udah dikasih kesempatan atau enggak mereka membuat kesempatan mereka ketika terakhir melawan RRQ ya. Responsibility itu yang dia tuh udah sangat-sangat bagus itu loh. Maksudnya ujung tombaknya dia antara hidup dan mati. Dia ternyata lolos tapi di situnya mereka gak manfaatin sebaik mungkin. Dulu kan EVOS juga pernah kan. Dimana momen kayak kita udah gak lolos nih di playoff kita harus benar-benar
bener-bener hajar lah. Udah hampir gak lolos playoff ternyata lolos kan. Nah itu loh. Jadi untuk kedepannya saran gue cuman buat Navi sih dengan coach barunya yang udah kemarin mereka udah tahu rasanya gimana. Ambang kematian, hidup dan mati, mereka ternyata dikasih hidup itu terus udah lolos playoff. Dan di situ jangan sia-siakan sih. Anggap semua match itu nanti kedepannya itu hidup dan mati lu. Jadi kayak lawan RRQ kemarin, udah. Jadi nggak usah pikirin ini nanti bakal lawan Onyx lah, bakal lawan siapa. Mereka harus pede sih. Dan menurut gua itu udah pasti bakal kebawa. Ingat aja terus momen-momen dimana terakhir lu lolos playoff karena lu dapetin poin ini pas lawan RRQ. Udah ingat aja itu setiap match. Gue yakin mereka bakal lebih strong dan gak ada block mentality sih. Itu yang paling penting. Mereka bisa ngelewatin mental yang krusial itu di situ kayak deg-degan nih ini kalau kita kalah nih kita nggak lolos nih gitu. Meskipun cuma 1 poin ya, tapi itu benar-benar ngebawa mereka dapetin penglihatan mereka untuk kedepannya mereka harus ngapain sih. Apalagi playernya ya semuanya yang ngerasain kan, masih sama kan. Nah itu jadi gue berharapnya untuk Navi ya mereka bisa jadiin itu 1 poin yang penting buat mereka untuk improve sih untuk di season ini. Kalian semua sepakat kalau misalkan tim Navi ini berpotensi ya? Yes, Untuk gua season nganggap 17 mereka bisa lolos playoff sih. Oke. All the best buat Navi untuk season 17 karena kita akan pindah ke tim yang menurut aku cukup menarik rumor-rumornya apalagi dari podcast kalian berdua. Dewa United. Iya, ini tim aneh sih gue. Menurut gue tim aneh. What's going on with Dewa United? Kenapa semua coach, nggak semua sih, tapi ada beberapa coach bahkan player pun yang nge-ranking atau misalkan prediksi atau player rankingnya itu tinggi banget gitu untuk Tapi Dewa. rendah banget juga Nah sih. itu makanya gue bilang tim aneh. Ya, so what's going on? Oke, mungkin gue jawab dulu karena mereka kan sebenarnya lebih baik tahu daripada gue ya. Iya, boleh, Takut boleh. ntar habis gue gak bisa Bener-bener. ngejelasin. Boleh, silakan. Iya, mereka udah ada akses interview. bener. Kalau gue nyari tahu sendiri. Oke, berdasarkan yang gue dengar ya, yang gue dengar dari nih. Yang lu dengar. Enggak dari Evos dong. Yang gue dengar dari banyak orang. Dewa ini ya mereka scrimnya bagus. Kan kalau scrim biasanya orang bilang kalau menang terus belum tentu turnamen juga menang kan. Ya oke, lu dilihat sama orang kuat di scrim itu bagus buat bikin orang ke pressure. Karena rata-rata kalau misalkan gua pas lagi coaching gua nge-scrim, nah itu ngelihat ya ini kuat nih, kok kita nggak bisa menang ya. Jadi nanti takutnya kebawa ke stage jadinya kayak oh ini Dewa ternyata kuat nih, kita harus lebih aware jadi nggak berani ngapa-ngapain, itu juga berpengaruh. Jadi mungkin kalau misalkan dia scrim menang juga apalagi lawan tim Indo banyak menang orang bakal branding dia bagus. Jadi nggak bisa sembarangan bikin move. Nah yang gua denger itu Dewa itu ya mechanically-nya sebenarnya ya setara-setara aja. Tapi mereka bagusnya di team fight. Oh. Jadi ketika team fight penggunaan skillnya, kombo-komboannya berarti chemistry sama symphony of skill-nya mereka ketika mereka lagi team fight itu berarti sangat kuat. Entah Grogstone lah, kemudian Alice ulti lah atau apa misalkan berarti kombinasi mereka bagus dan targeting mereka bagus. Yang which is kenapa team fight-nya dipuji bagus ya karena mungkin mereka komunikasi sama chemistry-nya udah dapet. Terus di fight in game-nya mereka perform. Nah dengan roster yang sekarang mereka bisa se-perform itu dan orang buat dia jadi label kuda hitam ya benar ya? Horse, ya. Iya, Kuda benar. hitam. Nah itu adalah salah satu pengaruh juga mungkin ada beberapa orang dulu yang ngenahan shot call atau apa yang gak ikut bonding atau gak chemistry atau apa yang menyebabkan mereka gak nyatu. Ya paling dari gue cuman itu sih, gue gak mention terlalu banyak sih soalnya yang lebih banyak tahu ya Mirko dan KB silakan. juga sih. Cukup mengupas ya. Iya. Kalau Dewa tuh ya benar sih. Dewa juga kayaknya PR-nya sama kayak Navi sih. Di konsistennya mereka. Konsistensi. Jadi kalau gue sempat ngobrol sama Coach Aceng sebenarnya. Jadi Ya. yang menarik itu dari Dewa tuh mereka sebenarnya udah nyoba banyak hal juga kan. Kayak udah nyiapin banyak strat. Waktu season lalu mereka bawa Hellcard mid. Itu kan udah gak works, dicoba lagi, Iya. gak works, kalah lagi. Tapi kayak masih dicoba. Gue ngerasanya kayak mungkin Dewa sekalipun emang mereka udah sempat menangin scrimnya dengan dengan strat-strat yang cheese gitu, yang aneh gitu. Gue berharap mungkin kalau emang udah gagal sekali jangan langsung dicoba lagi. Karena jatuhnya lu throwing point. Karena gue takutnya jangan sampai lu nanti naik ke panggung MPL menang 1 minggu 2 minggu terus minggu ketiga sampai minggu keempat kalah, minggu kelima kalah, minggu keenam menang, minggu 7 kalah lagi nggak lolos playoff. Iya. Itu PR-nya Dewa dari cerita dulu. Dewa ya itu. Iya. Sisanya paling kalau gue lihat dari Dewa yang lumayan masih bisa
apa ya, masih bisa dilirik tuh Kinnya sih. Karena Kin Ya. waktu di playoff munculin hero-hero yang unusual Jago banget kayak dia. Joy XP dia munculin. Jadi gue expect lebih banyak hero-hero kayak gitu. Apalagi kan mereka udah bawa jungler-jungler baru nih. Dolin. Satu lagi kan masih diurus ini itunya kan. Ya. Masih diurus ini itunya. Tapi Jadi dia udah announce kan itu. ya gue merasa Sekarang belum kan? ya gue merasa pokoknya dengan bawa mereka-mereka itu apalagi Kinnya udah nunjukin EXP damage. Jadi mereka harus bisa lebih tampil sih. Iya. Harusnya bisa lebih baik lah. Dan untuk maybe, nah ini maybe ini gue dengarnya bukan dari orang-orang yang dua interview malah. Maybe ini gue dengarnya dari ya tembok yang berbicara. Tembok Katanya yang maybe ini berbicara. lumayan potensial loh. Memang Potensial banget. Nah gua gak tahu tapi potensialnya nanti picknya siapa. Eman kah, Skylar kah, siapa gitu loh. Gue mau tahu nih. Karena ya balik lagi jangan sampai sebenarnya maybe bagus tapi ketutup sama timnya. Contohnya kayak siapa? Kayak TL. Kabuki banyak yang bilang bagus. Iya, Tapi siapa Indian yang ketutup bagus karena ya trio midnya kalah terus. Mau gimana kalau kayak gitu? Jadi ya gue berharap trio midnya Dewa lebih stabil. Biar kita benar-benar bisa tahu nih potensi kanan kirinya. Oke, menarik. Yap. Mau ditambahin? Menurut gua ini waktunya eksperimen sih. Mungkin ada kayak yang AG bilang ya, di Scrim itu mungkin pas dia lagi jago ketemu beberapa tim yang Ya. dia tulisnya jadi top 3. Terus ketemu tim-tim yang Ngedown langsung. pas lagi down dia jadi bilangnya bottom. Cuma mungkin menurut gue juga ini ada signature-nya Coach Wright, maybe. Ini signature Coach ya. PH. Mereka tuh kalau di Scrim itu jadi susah dibaca. Makanya gue jadi suka nih tim aneh karena tim aneh untuk Indo. Gue kan pas media day ngobrolnya sama Kin nih. Gue tanya, itu ide siapa sih yang Joy XP? Dia bilang ide dia. Gue kira itu Coach Wright kan yang kayak, coba deh atau apa gimana. Ternyata Kin memang ini dulu jungler. Jadi dia tuh memang dan dia sebagai jungler sukanya Lance, Fanny, Joy gitu yang hero Mekanik. dash. Jadi dia kayak coba-coba terus. Sering banget dia kalau RG itu dia pakai hero-hero yang random. Dan dia jadi eksperimen, membawa di Scrim bagus, masuk. Nah yang gue suka dari Dewa itu mereka berani untuk kayak Pakai itu. keluarin Cobain. hero-hero yang gak jelas. Yang kalau kita lihat gak jelas, Hellcurt mid, Hilda, mid, Iya, Okta Hilda dulu mid. kan. Cuman ya Sokka. dengan Dolin yang masuk, ini udah carry banget. Kalau lu pada Ya, tahu Dolin dia jago. di MDL, Parah. itu carry banget Iya. playstyle-nya. Kin juga udah carry banget. Banyak hype ya surrounding Dewa. Kayaknya juga dari gorengan-gorengan di sosmed. Maksudnya MPL juga. EVOS gimana EVOS? Aduh, sekarang kita ngomongin EVOS nih. EVOS ada view datang ke MPL Indonesia nih. Gimana Ge? Gue mau Masih tahu dulu dua. deh. Dari Evos, AG ini. Kang Evos. Kan dia Kang EVOS nih. Sebenarnya harusnya mah full Indo aja sih. Oh. Wis. Oh. Gak. Bukannya gak. harusnya emang iya ya? Gak. Iya harusnya atau iya, harusnya iya. Harusnya iya kan? Iya, tapi ya udahlah ente kan kata orang. Gak ada Tadinya kan duit. Yehezkiel, harusnya Yehezkiel. Iya, gak ada duitnya. Katanya Tadinya EVOS buka-buka aja, langsung gak ada buka aja. duitnya. Buktinya playernya aja loan-loan kan. Iya Gak ada lagi. duitnya. Gila ya, gue juga pikirnya gila dapet view dia. Ternyata di announce loan. Loan kan gak ada duitnya. Karena dibilang gak ada duitnya. EVOS gak apa-apa. Dipikir kayak gitu terus. Soalnya CEO gue tuh ada ngebahas. Dia ada ngebalas gitu loh. Yang penting kita kaya dari dalam hati. Katanya begitu. Dia balasin netizen. Keren ya jawab netizen ya. Dalam hati. Di penting kita orang kaya ngetek dalam kan, hati. orang ngetek. Ini EVOS bangkrut ya, kenapa loan gitu. Dia balasnya begitu doang, udah selesai masalah. Gak perlu terlalu kayak gimana. Tapi gue ngerti sebenarnya maksudnya EVOS itu ngeloan view itu buat apa. Cenderung ya, kita takutnya itu ketika kita buyout player dari PH. Kita buyout player dari PH kan udah banyak kejadian tuh. Terus gak perform, terus kontraknya di kita. Panjang. Jadi kita mau selling outnya susah. Nah tapi kalau loan itu, dia itu mempertaruhkan apa yang dia buang dari PH ke Indo, dia kalau nggak perform, kita bisa balikin. Benar. Ketika dia perform, kita bisa beli. Bisa kan kalau timnya Bisa. mau jual. Nah, tapi ketika dia nggak perform, tim EVOS-nya nggak mau beli, kemudian dia balik PH juga susah dapet tim, ya jadi dia punya tanggung jawab lebih besar di Indo. Yap. Gue di loan nih, gue harus perform nih. Kalau nggak loan gue dibalikin. Kalau gue dibalikin belum tentu gue ada tim. Pasti mikirnya begitu jadinya. Ya maksudnya kayak sesimpel itulah kita mikirnya. Bukan masalah kayak gak ada duit, gak ada ini, gak ada ini, gak ini. Lu kira beli player kayak beli gorengan. Harus Mahal ya, mikirin guys, ya. juga nanti kalau dijualnya gimana. Dia kalau gak ada tim gimana, gak ada gaji gimana. Kan itu mikirin orang Banyak. juga. Kalau sebenarnya. Onik kayak beli gorengan sih. Ya itu. Beda ya. Beda. Benar.
Ler, aman ler. Aman banget nih ler, aman banget ler. Ya kayak gitulah EVOS mungkin banyak pertimbangan. Tapi kalau untuk kita bahas ke dalam gamenya sebenarnya EVOS kemarin tuh udah cukup kuat ya. Dengan ada Randy, kemudian juga ya menggunakan Swallow dan Rondel ya. Nggak tahu either itu hoki atau beneran kuat. Gue juga sangat susah membacanya. Abu-abu ya, abu-abu. Iya karena gue nonton EVOS tuh deg-degan gue kadang. Sorry, EVOS season lalu top 3 kan? Top Top 3, three, nomor 3 Alama dia. AE, iya. Gue deg-degan gue. Deg-degan. Kayak tiba-tiba udah menang terus kena comeback. Menang kena comeback. Kayak penyakitnya AE yang dulu malah pindah ke EVOS gitu. Gue jadi bingung. Jadi terus gue rasa nih jangan sampai Vin dapat kutukan hashtag 3 gitu loh. Karena terakhir yang di itu CAEC juga hashtag 3 dia. Jadi Pas BTR juga hashtag 3. ya jadi banyak banget yang sama lah gitu. Cuman kan ya musrik lah ya jangan di ini lah. Ya, Cocok jangan logi, ya. cocok Ya logi. jadi kalau untuk EVOS dengan ada kedatangan MVU yang mungkin ada responsibility tanggung jawab yang sangat besar ya. Terutama dia Loan. Harusnya dia tryhard banget. Dia juga cuek. Orang bilang mekanik tua atau apa. Dia bilang dia bahkan ngeiyain kalau mekaniknya tuh bukan mekanik yang kuat. Powernya bukan di situ. Yep. Leadership dan kepemimpinan dia lah ya. Kepemimpinan dia, callsnya dia. Ya dia lebih mending itu. Ya karena menurut gua nggak apa-apa juga sih kalau misalkan Piu mekaniknya nggak terlalu tinggi, yang penting menyetarai mid lain aja. Nggak perlu kayak yang katanya Songs mekaniknya tinggi banget gitu, nggak perlu lah. Yang penting dia bisa play as a team, main as a team, dan week 1 ya info dia belum bisa main kan. Karena juga kita belum jadi lah, itu udah rahasia umum. Lalu ya yang penting utamanya itu mekaniknya itu kan di Luke sama Luke, kemudian juga Albert dan Erlan. My boy. Ya itu penting banget. Karena kita lihat lah Luke, gua kan udah megangin Luke selama dia off season juga kan. STM ya. STM gua megangin Iya. dia. Jadi dia itu kalau dikasih hero damage itu ngegendong banget. Yes. Cuma kadang-kadang begitu aja dia kayak suka agak-agak. Ada masuk sendiri lawan 5 ada lah ya. Ekstra-ekstranya Ya, ada lah ya. Ya, main Banyak, Sora banyak petir ke banget. depan sendiri gitu ya, sering dia. Nah tapi kan ada Veldora juga. Veldora yang which is mekaniknya good juga. Yes. Veldora itu ya dia bisa main di 2 type. Bisa damage juga bisa hero megangin. Jadi selagi masih ada backupnya Luke ketika Luke gak perform itu oke. Menurut gue oke. Apalagi Luke habis off 1 season kan. Ya balik ke kompe lagi lumayan sulit Harus sebenarnya. keep up kan dia. Ya sama juga kayak Aaron ya gue doain yang terbaik aja buat mereka. Tapi kalau big mentionnya ya tetap mention gue ke gila loh ya bos. Erlan solo loh. Solo bro. Solo loh. Akhirnya Maksudnya dipercaya apa ya. solo? Kenapa emang? Karena Kalau kan dia dia solo? yang paling kita tahu nggak stabil kan. Oke. Cuman Bertiga Jabran. bisa Granger. My boy. CBG kan orang bilang Ya, CBG. CBG. Pas playoff iya sih kan? kelihatan banget ya. Nah, Tapi pas dapat Granger boy. Gua nggak tahu ya. Fix win bro. Bener. Gue gak tahu ya alasan apa seberani itu Vin. Mungkin Vin punya backup plan yang belum dikeluarin aja. Either mungkin nanti dari MDL ternyata dia lihat udah ada gold laner potensial. Atau apa bisa gue naikin santai aja. Bukan Ini nggak Brans usah lagi kan. buru-buru. Brans Brans kayaknya sekarang lebih fokus ke party plenger Party dia. Blenger ya. Ya oke. udah Brans di tempat yang benar sekarang. Nyimak dulu adik-adiknya ya. Jadi ini aja Brans dia kan tuh talent ngefans. kan sekarang. Ya, Brans kan ngefans sama Coach Justin ya. Yang bola itu. Udah dia iya, jadi iya. Coach Justinnya buat EVOS aja. Ih lucu sih. Ya, jadi dia marah-marahin ya. Boleh. Emang Jabran tuh tipenya bisa marah-marah gitu? Bisa. Bisa Dia malahan kelihatannya- dia bisanya marah jago Iya, banget iya. marah-marahnya. Iya. Dia kelihatannya kayak soft boy gitu loh tipenya. Jabran soft dia kenal Iya, kenal betul. Jabran beda-beda banget kan sih? Pernah makan bareng pas Iya, kalau EOC, ke orang lain. ketemu, terus dia Coba kayak ke baik orang dekat. banget gitu. Terus ya. Oh, orang dekat ya gitunya ya. Oh, by the way guys, kalian mau tahu sesuatu nggak? Apa? Apa? Kan sekarang nih lagi marak-maraknya bocor-bocor gini tuh kayak ada Kayak view. Benar. bocor, Foto Media view. day. bocor. Iya, bocor. Jadi sekarang nih gua nih ada HP yang bagus banget. Nggak perlu pakai tempered glass yang apa Mirko? Yang privacy gitu ya. Yang Ya, gelas itu karena ya. dari fitur Samsung yang langsung sekarang itu ada Anti spy namanya biasanya tempered Apa? glassnya. Anti spy kalau tempered glass. Tapi ini privacy display. privacy display. Ah emang bisa? Tahu nggak lu? Cara settingnya Tahu gimana nggak sih? lu? Langsung diaktifin Ya, aja. dari tadi pegang Ini. doang tapi nggak Be, tahu. kasih lihat, Be, kasih lihat, Be. Kasih tahu, Be. Nih, kasih lihat ya. Ini masih kelihatan? Masih kelihatan? Sekarang kalian gak lihat apa-apa kan? Padahal HP-nya nyala. Gila. Itu kan keren sih. Iya. Tapi yang kerennya itu bukan cuman satu screen. Lu bisa notifikasi. Jadi kalau lagi main nih, notification doang yang bakal ke private. Ah, sumpah. Iya, Bisa. jadi orang di samping lu bisa lihat gameplay lu tapi
tiba-tiba notifnya hilang. Jadi Nggak nggak kelihatan bocor TikTok ketika gitu. lu Nggak ketika bocor. lu main Keren game nih. banget. Nggak Keren ada banget. bocor lagi. Biasa Iya, orang iya. bocor. Oh jadi kan Iya. biasanya kan lo suka ngechat yang aneh-aneh tuh. Enggak Nah, itu nggak kelihatan gitu, gitu ya. ya. Kenapa? Dia lagi Benar. Benar mungkin maksudnya makanan di GH udah siap gitu kan bocor kan kalau lagi live stream. Eterna. Sekarang aman. Kenapa? Hati-hati kalau cowok lu pakai HP ini ya. Kenapa? Ntar kalau dia ngechat yang lain nggak Ya, kelihatan. bisa. Kamu harus suruh dia Apa-apa. matiin fitur itu ya, jangan lupa ya. Iya. Jangan lupa. Privacy bener, display. Ya kalau untuk ke temen atau apa boleh pakai, kalau ke aku jangan dinyalain. Ya gitu. Tapi ini fiturnya gila sih. Iya Kayak keren ya. fiturnya udah lama nggak ada fitur yang kayak dari hardware. Gak susah. Iya, kayak soalnya ini buatnya. kan teknologinya, gue nonton videonya itu kayak gila, keren banget. Untuk Apalagi kami untuk suka kita. itu. Suka. Iya kan. Kan kami banyak transfer rumor juga nih, Iya. biar nggak ke-leak sama orang. Kalau lagi di kereta gitu kan, di kereta siapa tahu ada orang di samping gitu. Kan gua angker soalnya anak kereta. Ntar dia gak ngechat. Iya, nanti ada seminggu dia. Jadi kalau misalkan nggak begini, masuk lagi. ada Mirko gitu kan chat, woi BTR transfer window, kanan kiri jadi nggak tahu, nggak ada aman. Kan kalau sekarang, betul. sekarang Tapi lah, dikit-dikit ya. viral soalnya. Keren sih. Betul sih, Gripnya guys. juga gue suka nih. Iya. Itulah Samsung Galaxy S26 Ultra ya guys ya. The best. The best. Oke. Tapi kita lanjut lagi mengenai EVOS. EVOS Tadi Age udah sharing tentang EVOS. Tapi menurut lo Ge, personally, do you think View itu akan punya impact besar ke timnya? Maksudnya kan orang mungkin ngelihatnya EVOS kurang Betul. shot caller yang kuat. Apakah dia bisa mengisi slot itu? Orang udah ekspektasinya gila banget. Ya yang paling penting Vin sih bisa ngontrol nggak. Tapi gue yakin Vin bisa sih. Karena dia sangat kredibel lah. Kita kan tahu Vin dari mukanya aja ngelihatnya aja udah serem kita kan. Itu loh. Iya lagi. Iya. Kan mukanya pembaik ah. Lanjut. Ini semuanya baik sama Eterna ya berarti Betul. ya. Brand, Ada yang jahat. Kayaknya itu Eterna doang deh kayaknya. tapi ada yang jahat ya? Enggak sih harusnya. Ada kan. Ada lah, Itu. baik. Gak ada guys. Baik Oke, semua oke. kayak Eterna. Nggak ada, guys, Karena Eterna nggak juga ada. baik, Bude Eterna dipanggilnya sekarang. Iya. Oke. Gak ada yang jahat. Evos Yang ya? jahat itu oknum. Oh iya, Iya, oknum. benar. Oke, Iya. bentar. Evos ya, Evos. Yes, Virko silakan. My boy Erlan. Cuma bilang aja dari dulu gue bilang nih my boy Erlan, lihat dikasih waktu Dari langsung zaman top 3. Doma tau gak sih Dari guys? zaman Doma gak masuk playoff terus tuh. Sekarang masuk langsung top 3 ya. Itu kayaknya Gua kalau kau beli Erlan dia wah gila. Party sih kayaknya. Udah bukan my boy, my goat, my boy, my boy. Itu my boy memang. Erlan. Tapi memang gini ya, menurut gue goat lane adalah role yang butuh waktu. Ada pasti yang anomali yang season pertamanya langsung juara kayak Aaron. Cuman itu jarang gitu. Itu memang gold dengan kalkulasi yang lu ada, apalagi yang sekarang ya di era baru ini. Lu itu harus banyak adjustment dan banyak jam terbang. Dan menurut gue ini kayak step Erlan ke depannya itu ya itu. Dia itu master hero-hero yang lain seperti kayak dia master Grangernya. Dan menurut gue yakin sih Erlan pasti bagus. Luke my goat XBTR juga itu udah pasti. Makanya gue EVOS banget season ini. Sama Kingdom banget. Banyak banget my goats. Ega gila. Henki my Aduh. Finn XBT. Bravo XBT. Udah main ini tim gacor banget. Age. Age my goat juga scapegoat ini dulu kan. Ya pokoknya mereka semua jago lah. Dan ini jawaban yang gue dapat dari gue nanya Henki. Gue langsung nanya kan. Yehezkiel View. Kan itu rumornya. Ah. Dia bilang dia suka dengan View dibanding Tricky juga. Kayak ini dua. View-nya itu bagusnya di hero pool. Bukan cuma shot call. Iya benar. Tapi hero pool dia gila banget. Banyak. Bahkan hero-hero yang kita udah jarang lihat. Dia Pernah muncul di season lalu PH. Julian Mead, Kagura, Mead. Kadita dia main tau. Bener, itu yang mungkin bakal kita lihat banyak nanti di season ini. Apalagi dengan ya kalau memang si Erlan masih hero-nya cuma 2 atau 3 nih. Kan bisa ketutup dengan Hero pool-nya, mid lane. view-nya. Benar. Kalau kemarin susahnya karena midnya CBY, goldnya CBG gitu kan. Cuma bisa gold solo kan gitu. Roundel juga CBZ Juxin doang gitu kan. Iya. Gitu-gitu. Jadi ya akhirnya sekarang hero poolnya udah dalam. Ada Egaki juga udah pastilah hero poolnya banyak lah mereka. Cuman ya gue itu masih nggak tahu siapa bakal starter. Kayak Iya. Ega atau Kinya. Kalau untuk Finn gue percaya. Season lalu gue udah percaya dia sebagai coach gimana. Dan kayaknya hasilnya udah tanpa gue ngomong udah Iya. bicara juga top 3 kan. Jadi ya EVOS harusnya gue sih tulisnya di power ranking top 3 juga sih season ini. Kalau ngomongin view kayaknya udah banyak dibahas sama Mirko dan juga Age. Cuma mungkin kalau dari gua pribadi yang nontonin dari season-season zaman bilenya MPL Filipina emang gue dari dulu sukanya view dibanding Karl Tizi. Wow. Bahkan orang-orang pada bilang GOAT-nya PH segala macam, GOAT-nya MLB. Ya kalau sekarang ngomongin GOAT MLBB mungkin gue pun setuju.
bakal ke Carl, pastilah. Tapi kalau GOAT-nya PH gue tetap di View sih, mau gimana pun. Oke. Karena kalau misalkan lo tahu faktanya di M5 banyak banyak desas-desus yang gue nggak tahu ini orang tuh udah tahu atau belum, bahkan Mirko juga tahu atau belum. Itu banyak draftnya yang bikin menang si AP Brand itu dari call-nya View juga. Jadi menurut gue nggak tahu nanti akan mengganggu si Vin atau enggak dari draftingnya. Sorry banget nih kalau misalkan emang si El Kabur harus ke mention. Tapi itu fakta di lapangannya yang gue denger kayak banyak banget call dari View, dari draft, in game yang bikin Epi Brand tuh juara dunia juga di M5. Itu salah satunya. Jadi gue gak tahu nih dampaknya nih gak cuma ke in game, apakah nanti ke out game-nya juga, ke Vinnya juga, rekomendasi hero-nya. Karena kalau ngomongin View tuh dia kompleks banget. Karena dari season ke season gue selalu ngeliat kayak ini orang walaupun dulu sempet gak lolos playoff ya di MPL Filipina. Tapi kayak dia tuh emang ada sesuatu yang mungkin timnya gak bisa ngimbangin dia. Atau ya bener dia gak bisa ngimbangin timnya karena timnya fokus mekanik, dianya emang fokus di tempat yang lain. Makanya gue sama Race Boy kan kalau streaming dulu nyebutnya Peoramis. Iya. Karena itu Faramisnya dia emang div banget. Terus Dibandingkan dengan Faramis orang lain. M5 ya. Dia juara Iya. game 7 M5 dengan Faramis. Dengan I think Faramis. his Faramis 100% win rate. No, enggak. 100% Faramisnya View akan keluar kalau dia tuh udah ngerasa ini game gue pusing banget, gue munculin Faramis. Comfort ya. Comfort banget. Itu makanya kayak kalau misalkan mungkin nanti ada EVOS misalkan main di playoff game 5, gamenya pusing, entah lawan Onyx, entah lawan AE, bisa aja muncul. Bisa. Dan bisa juga di ban. Hmm. Itu makanya bisa jadi ya, karena udah ketahuan ya itu data yang real banget lah untuk Tapi yang Faramis. buat serem itu ya hero Iya, poolnya banyak. Jadi hero kayak poolnya lu bisa banyak. expect oke comfort tapi gimana ya kalau misalnya hero meta yang diambil atau hero Nah. Kagura lah. Baru di buff juga banyak nih mid lane. Iya. Jadi itu bakal Exactly. kuat tuh. Sampai sekarang pun dia bilang kalau misalnya dia udah gak bisa jadi player, dia mau jadi coach, dia gak mau streaming, dia mau apa. Dia memang maunya kompe selamanya. Emang suka skenanya Suka. ya. Yes. Seenggaknya ini menjelaskan kan kenapa gua God PH tuh ke View. Ke View ya. Walaupun kalau TC mantap sih selera mobilnya. Jadi ke selera mobilnya. Bro lu harus lihat sih. Oke, kita lihat habis ini ya. Ada yang mau ditambahin mungkin Gak for ada, your cukup team? gua. Cukup. Kan Kang it's Evos. special place in your heart. Kalau Evos. Good luck aja. Good luck aja. Gua gak mau ekspektasi terlalu tinggi. Soalnya rosternya kalau gue lihat mah udah kuat banget ya. Nanti ya guys. Takut ntar sakit hati gua. Nanti kita ngeliat power rankingnya Agik, dia Iya. taruh EVOS di mana. Iya. Tapi itu nanti dulu karena kita mau ke pembahasan berikutnya. Itu tim Liquid. Tim Liquid. Yes. Dari kita bahas tim Dewa yang cukup tinggi selalu di standings orang-orang dan power rankings orang-orang. Kita melihat Liquid yang kayaknya langganan nomor 9. Or at least bottom 2. So let's talk about Team Liquid. Gua mulai duluan. Kayaknya Oke. nanti kemarin mungkin orang-orang yang pada ngeliat roster Liquid gitu kan reveal kayak ini Liquid nyimpen siapa sih gitu kan, Iya. nyembunyiin siapa sih, dan pasti akan ada dua sides, ada dua POV orang yang akan bilang kayak Liquid gak niat main MPL. Itu satu. Saya Ngomong gitu. Udah diwakilkan. Gak niat main ya. Lama banget. Terus Terusnya pas udah roster reveal kayak ya, gitu. Gua karena roster reveal-nya kelamaan siapa sih yang disembunyiin? Oke. Yang disembunyiin Kevin. Nah. Oke. Kalau Kevin the Jolt. Kalau gue beranggapan kayak ini tim Liquid niat main gak sih di MPL? Nggak ada pembelian yang player yang wah, nggak ada big transfer window, nggak ada yang kayak jor-joran. Aku nge-spend berapa miliar untuk beli player. Tapi ada satu juga yang mungkin akan ngeliat dari POV. Tapi tim Liquid waktu season 14 menang pakai roster MDL, pakai roster yang out of nowhere, pakai roster yang emang kebetulan sekumpulan orang-orang gagal karena mereka sendiri yang ngakuin kan. Iya. Kayak Favian kalau lolos playoff berapa kali di MDL segala macem. Terus Iron juga mentok. Sejauh apa sih di MDL? Dulu Widi sih tampil sih anyway. Tapi ya maksud gue pasti akan ada dua sisi orang tersebut. Satu orang yang ngerasa, wah tim Liquid ente deh season ini. Roster lu kayak siapa sih nih? Ini beneran lu serius nih mau main MPL pakai roster ini? Tapi akan ada satu orang yang bilang, ya ini emang rosternya tim Liquid emang gini, ciri khasnya tim Liquid mungkin begini. Mereka emang pengen nunjukin kalau ya rookie-rookie juga bisa tampil gitu. Rookie-rookie juga bisa juara, mungkin kayak gitu. Cuma kalau dari power ranking yang dibandingkan dengan tim-tim lain yang mungkin tanda kutip ngeborong ini, ngeborong itu. Apalagi tujuannya IWC. Ini mana IWC kita tahu sendiri partnership program itu udah $500,000 tahun lalu. Betul. Nggak tahu tahun ini apakah nambah apa berkurang. Itu duit loh teman-teman. Banyak duitnya ya, Yes. 8M. Ya gue rasa tim Liquid juga harusnya
menyiapkan yang terbaik sih. Gue nggak tahu internalnya seperti apa. Yap. Gue nggak tahu apa yang terjadi di dalamnya. Terus kemarin juga kan ada beberapa yang farewell, ada yang kayak Yehezkiel ke RRQ, Widi juga ke AC. Terus kita bisa lihat Fabian tetap streaming pagi-pagi. Selalu gue tonton pagi-pagi, ya kan. Jadi menurut gue emang, ya sekali lagi, gue juga sebenarnya ada di tim yang mungkin kayak AG juga tadi kayak, ini Liquid niat main gak ya? Liquid ini niat menang gak sih di MPL ID gitu loh. Kok bawanya rookie ya? Tapi setelah dipikir-pikir lagi kayak, ya juga ya dulu kan menangnya pakai rookie. Jadi gue kayak abu-abu banget soal tim Liquid. Ya. Gue kayak pengen naruh di 9, tapi gue takutnya kayak, ini tampil nih kayaknya nih. Walaupun mungkin agak susah buat lolos playoff, tapi gue rasa kayaknya nggak 9 banget deh tim Liquid. Fenomena menarik. Jadi gue berharap yang disiapin sama Liquid bukan cuma strat tapi mentalnya. Please build player-player MDL ini dengan mental yang pernah lu tempa di season 14. Ya. Mau Reja marah-marah juga silahkan menurut gue. Ini waktu yang tepat lah buat tempa playernya. Oke, gua dulu ya. Berhubung dengan dia ngomong Reza gitu ya. Wih, Kalau menurut gua Za, biarin mereka lah Za. Kayak lu jadi GM aja sih. Jadi ya Oke. udah biarkan lepasin gitu, udah percaya aja gitu ya. percaya aja udah Oh. dengan coach lu, dengan player lu atau apa lu udah nggak usah terlalu masuk lagi. Jadi Involve kayak maksudnya. cuman lu dapat infonya dari coach, dari player, lu make sure ini benar apa enggak. Jadi kerjaannya udah jadi lebih ringan lah dan emang udah harus lepas aja dari tim. Karena menurut gua mungkin ada pressure-nya banget lah, apalagi nanti player banyak player baru kan. Itu pasti jadi pressure. Kalau dulu aja kayak meskipun kita tahu kadang Mas Reno itu datang atau enggak, player-player tuh kayak takut gitu loh ketika ngelihat ini kita dijagain nih sama manajemen atau apa. Oh. Ya jadi menurut gua kalau untuk ada banyak player-player rookie apalagi player-player baru yang mungkin kaget kan, kita tahu kan Bang Reza itu kayak gimana kan. Waduh. Heeh. Mana jati diri kalian? Ya maksudnya kayak kaget gitu nanti takut semuanya kan. Jadi ya mungkin untuk lebih jaga jarak. Terus kemudian untuk tim Liquid ini ya sebenarnya gue mau bilang cuman ini gue nggak tahu sih, bisa jadi balik ke gue juga karena hoki itu nggak datang 2 kali gitu loh. Maksud gue dia kan udah pernah coba nih pakai yang MDL naik. Iya. Wow works nih, bisa lagi jadi manajemen mungkin gak mau spending, gak mau ini, gak mau itu karena berpikir kayak gitu dulu. Tim saya juga berpikir seperti itu. Sayanya yang susah. Tim yang mana tuh men? EVOS. Evos. Nah, mau beli player jadi susah karena bilang waktu itu kita punya history kok. Kita dari yang MDL kita naikin bisa menang kok. Oh trio WCG udah juara WCG kok. Kita coba naikin gak lolos playoff. Terus dijadiin scapegoat nih, my Iya God. padahal kita udah Sabar ya. pikir kita mau datang ini, mau datang ini. Kuat kok Oh ini. yang haji ya itu ya. Ya. Ya tahu gue. Juara Disebut. Terus juara Eman juga WCG 2 kata kok lucu ini. Eman. Ini kok gitu. Astaga. Ya begitu jadi ada ekspektasi ya yang buat mungkin mindset manajemen juga jadi gak bagus sebenarnya. Jujur gue gak mau itu ada tertanam gitu loh di mindset manajemen manapun. Karena kita yang kompetitif itu kita susah. Karena kan manajemen sama tim ya, tim e-sport itu yang punya player dan lain-lain, dia sama manajemen timnya itu kan kadang pemikirannya beda. Beda. Yang Iya. satu bisnis plan, yang satu kompetitif kan. Benar-benar. Jadi Suka ya bentrok. harus bisa connect. Ya. Nah mungkin Rezanya yang harus bisa jadi orang yang di situ, yang connect. Jembatannya itu kan. Jembatannya dia harus bisa tahu player butuhnya apa, coach butuhnya apa, manajemen butuhnya apa, cari jalan tengahnya. Terus udah nggak ada Papa SDL ya, sekarang jadinya Honjau ya. Iya. Jadi apalagi coach baru ya. Jangan sampai nanti dia ketika lagi menang 1 game terus ngomongnya bantai-bantai, kena hujat juga, coachnya pusing nanti. Oh aman kan interview sama player. Oh iya player, Iya coach juga. benar, coach ga. Itu kalau lolos MSC. Soalnya dulu tuh pasti ketika kita ada winning sama ada losing ada interviewnya waktu itu. Oh ya yang losing ya. Iya, losing ada interview. Yang agak marah-marah waktu itu. Ya kenapa kalah karena mereka udah set up turtle gak mau fight. Mau sembarangan. Ya bisa balik ke diri sendiri lah. Gue belajar lebih dewasa sih untuk media sosial sekarang. Bijak banget Gila. nih, my God. Bijak banget. Iya. Scapegoat. Keren. Setelah diserang berapa banyak Oi. lebih bijak sih. Iya, Harus lebih bijak berarti ya. iya betul Eterna. Oke, Ya. kenapa jadi betul. ngebahas nama gue lagi? Oke, Mirko. Ya itulah. Bener, ya lu gak beli player, niat MPL gak sih? Real, Iya, itu real, iya. itu concernnya beneran real.
Cuman ya sama poinnya yang KB bilang kayak yang udah dibilang dia kan pas juara season 14 dengan rookie. Tapi sama juga yang dia bilang. Iya. Hoki kan dua kali. Masa lihatnya pattern sih, masa lihatnya kayak wah kan kita pernah juara kayak gini kan. Iya. Itu playernya beda. Lu itu dapat Fabian, Aaron, Widi, itu nggak tiap hari bisa dapat player kayak gitu yang masuk langsung berani, langsung merasa kita lebih jago dari semuanya. Mentalnya kuat banget sih itu. Mental itu yang paling penting. Semoga aja MDL-nya ya, semoga aja miracle happens twice lah. Kalau kata Age, hoki itu ya nggak akan terjadi tapi ya who Gak ada yang knows, tahu, semoga gak ada yang tahu. Gak ada yang aja tahu sih. buat Liquid mereka soalnya butuh magic sih karena ini rombaknya rombak gila. Rombak gila Biasanya at banget least kalau sih. 3 rookie masuk, coachnya sama gitu. Ini Sandel Lucas keluar, Iya. player keluar. Dan masalahnya player yang otaknya menurut gua kan, Widi gitu. Iya. Iya. Cabut ya itu. Haskell, Fabian, Astaga. Triomidnya. Siapa tahu New Liquid. Betul. Makanya gue cuma berpesan kan ya itu. New yang Liquid, yang new harus era. dibuild mentalnya. Iya. That's it. That's it. Ya udah, good luck ya untuk Team Liquid. Siapa tahu a miracle can happen twice. Pin. Kita ambil apa ya konteks yang berbeda sedikit karena next team cukup seru juga. Apa nih? Miracle's Goats. My goats. BTR. My goats. Bigetron. Gila. Bin covers. Gila ini my goats sih pasti juara. Enggak. Sorry. Pasti juara. Terus tiap season tuh ngomong gitu Ge. Dari season lu tuh season 7. Seru banget emang setiap season dengan hal Gue yang lumayan sama. cukup dibohongin dari season 7 sih. Apalagi pas udah number top 2 kan ya gitu. Season gue Iya. di Town Room. Gila tim gue jago banget. Gue kacung-kacungin tuh tim lain gitu kan kalau di Town Room. Lo kalau mau tahu dia datang ke ruang talent dia tendang pintu. My God. My God. Gila jago banget Evan. Jago Kayak banget itu Maleno. pintu udah rusak beberapa kali sih, jujur. Bukan urusan kita lah ya. Yes. Tapi ya kapan BTR? Kapan mau stop gitu loh. Kayak memberikan gua false hope. Oh. Soalnya gitu aja sih menurut gua kayak gitu terus. Soalnya tiap season rombak. Dari season abis AG keluar itu coachnya ganti terus. Sekarang juga ganti. Kalau dulu gue ada aibnya Koet. Oh jadi makanya lu gak ganti. Gak ganti. Terus Oke, HP gue di blackmail hilang. ya. Iya. HP gue hilang. Dia lihat HP-mu mana? Udah hilang. Oh kamu boleh keluar silakan. Makanya harusnya lu Samsung. Kalau Samsung gak akan hilang Oh tuh. Bisa iya. cari. Bisa Ya, cari. S26 Ultra. Bisa upload ke ini juga ya. Ya, Drive bisa. ya. Aduh. Performance-nya bagus juga, lu main gak akan nge-lag ya. Gak akan kayak BTR pas playoff. Coba ini udah rilis dulu. Kalau lu mau main kayak BTR pas regular season, ini. Tapi kalau BTR playoff pakai HP lain berarti ya, jangan S26. Ini Tapi jadi this chokers. season is different kan? Nah, ya gak tahu sih season ini mereka ganti juga. Panda. Menurut gue yang kalau kita lihat ada perubahan atau enggak ya di season, tapi next season juga. Kalau beneran mereka ngecok lagi, gimana mereka? Kalau mereka masih ganti-ganti terus rombak-rombak lagi, ini mau sampai selamanya juga. Ya lu, berarti lu sama kayak Liquid. Lu kayak mau coba untuk cari hoki doang. Kayak kapan nih kita dapat formula yang 100%. ngegacanya gitu ya. Nah, cuman begonya mereka gak pernah. Kalau Liquid itu sudah pernah kan Sabar, gitu. Nah gitu, Sabar. intinya begitu. Mereka gak pernah stop rombak lah. Udah lu harus percaya sama tim lu. Kayak Evos gue bilang percaya Erlan. Ini kayak percaya coaching staff kapan? Lu ada casket juga lu gak percaya. Iya. Jadi mau sampai kapan? Kan sekarang Theo percaya Nael. dengan pria berkacamata itu lagi. Semoga pria, tapi gue kalau dari ngobrol sama pria berkacamata ini, ngobrol sama pria Korea itu yang datang Panda, mereka itu luar biasa sih. Gue lihat kayak Iya. cara mereka ngedidik dan apa yang mereka bikin sistem barunya itu gue suka. Gua liat. Mereka kelihatan strict banget sih. Kelihatan strict, tapi strictnya itu mereka masih bond dengan anak-anaknya. Jadi bukan strict yang kayak oke kita nggak boleh ada relationship, kita nggak ada apa. Mereka malahan yang gue dengar dari podcast gue sama Panda, playernya abis kelar, yang gue kira abis kelar mereka pasti wah gila, akhirnya si Panda udah keluar nih, udah kayak that guy annoying banget apa. Mereka malah sedih, mereka nangis, mereka kayak beneran merasa waduh ini orang yang udah ngebantu banget kita nih, yang ngebuat sistemnya dan kita semua merasa lebih dekat, kita semua merasa lebih pede. Oh. Nah, jadi terbalik yang gue expect dari yang latihan militer kan, gue kayak Nah, ya intinya Oke, buat teman-teman yang menarik. bingung, maksudnya Mirko tuh sistem yang dibuat sama Coach Panda tuh emang militer. Itu dari zaman RSG yang juara MSC 2022, itu emang udah kayak gitu. Yes. Udah yang bener-bener apa ya, kalau kita ngeliatnya kayak galak lah. Kayak dikekang. Padahal bukan dikekang, tapi kita disuruh bonding sama satu sama lain. Oke. Jadi antar playernya jangan sampai ada boundaries. Dan yang gue denger dari Moreno pas mereka coba buat nge-solve problem, coaching staff gak ada di situ. Coaching staff cuma mau denger apa yang udah jadi kesimpulan. Oh, jadi pas mereka kayak misalkan lagi discussion atau Iya, kayak berantem. or Hilda whatever. Valen ini jelek, mendingan Khaled Valen misalnya kayak gitu contohnya. Itu cuma mereka yang tahu. Nanti ngambil kesimpulan kasih coaching staff. Menarik. Jadi kayak player harus nge-solve sendiri.
gimana pun caranya. Dan jadi mereka dituntut untuk berpikir kritis dong. Ini quote yang bagus banget sempat ada dari Cascade juga. Dia sempat bilang pro player yang bertahan lama itu yang kritis sama diri sendiri. Coach Sheffer juga sempat mention itu. Yep. Player yang kritis sama diri sendiri. Gimana sih caranya player bisa kritis sama diri sendiri? Sementara mungkin kita tuh selama ini nggak tahu. Kalau kita tuh ya menganggap semua ini benar, padahal ini salah. Berarti dari itu pelapis. Makanya BTR ada pelapisnya sekarang. Yes. Eman punya Cleaver. Ada Terus Riza, ada Riza juga buat Moreno Lynch, gitu kan. Shogun. Lin Shogun. Jadi menurut gua itu yang nanti bakal ngebuka si antar individual ini. Kalau misalkan mereka tuh bisa sharing loh. Jadi bukan yang mid laner dalam artian ya gua nggak mau ngasih tahu lu kayak gitu. Kalau yang dari gua denger. Tapi mereka sekarang lebih bonding. Lebih kayak nyatu aja. Kalau misalkan Riza tahu nih kayak Moreno bikin salah, dia ngingetin. Jatuhnya kayak gitu. Kalau yang gua ketahui. Cuma bener kayak yang Mirko bilang, gua nggak tahu nih dengan seiring berjalannya waktu, jangan-jangan nanti malah jadi compete juga ujung-ujungnya. Gua nggak tahu apakah ini akan menjadi sistem yang benar-benar bagus atau yang sebenarnya tiba-tiba lu bakal ya keganti juga in the end. Kayak Moreno bisa aja lo keganti sama Riza. Iya. Dengan mungkin Riza yang lebih tahu banyak dari Moreno. Atau bahkan sebaliknya, Moreno tetap main, Rizanya nggak main sama sekali. Dengan membawa pemain MDL, ya sekali lagi, gue selalu bilang BTR adalah tim yang tidak pernah percaya proses. Karena memang dia selalu mengganti playernya, dia selalu ganti coaching staff. Tapi akhirnya ada satu atau dua coaching staff yang stay nih. Erpangnya masih stay, Theo Nile juga masih dalam sistem. Dan juara MDL, my Yes, goats. itu dia maksud gue. Dia masih dalam sistem, dia nggak kemana-mana anyway. Dia masih di BTR, jadi mungkin gue expect-nya BTR mungkin lebih bisa stabil lah. Minimal stabil dulu. Dan buat shadow coach-nya BTR, good luck. Waduh. Shadow coach bukan Wolf kan? Gue gak bisa ngomong men. Oke. Jadi penasaran Kali siapa? aja Wolf. Kalau Wolf takut 016 nanti tim. Oh iya ya. Oke, dia udah pesan semua kan. Gue tambah lagi ya. Gue pesan ke Eman. Lanjutin Eman ya. lanjut. Lanjutin aja. Soalnya dia gak usah dikasih tahu sih. Udah lanjut aja dah. Gue penasaran guys, soalnya dari tadi kan mereka ngomongin kayak sistem coaching yang agak lebih strict, lebih disiplin. Maksudnya dari POV lo sebagai yang pernah nge-coaching anak-anak tuh sebenarnya will that work atau enggak gitu? Kalau untuk BTR dari gua sih yang gua lihat yang gua sukain banget itu sistem terbarunya. Mau dia coachnya siapapun ya. Itu loh, ada coach Panda itu. Ada level baru gitu. Yang kita tahu gue dulu juga head MLBB kan. Sempat IWC juga. Jadi bukan di atas coach itu ada co-ed. Tapi ada role baru, ada Panda. Itu yang bagus, itu yang gue suka. Mau dia coachnya siapa, mau dia si pria kacamata itu ya. Atau mau misalkan si Cascade atau si pria rambut merah ya, Razeboy. Ya menurut gue oke. Yang penting dia punya satu orang yang udah bisa dari coach ke dia, bukan dari coach langsung ke CEO. Nah karena ini yang menurut gue sistemnya sangat bagus. Cuman yang sangat disayangkan adalah gue takut sistem bagus ini yang udah di-share sama Moreno itu disalahgunakan sama orang-orang untuk menyerang BTR ketika BTR gak perform. Gue takutnya orang menormalisasikan santai. Ini kan dia bahasnya kan kita pikirnya kayak sangat strict kan. HP berapa menit, berapa jam Berapa gitu, jam, terus Sejam, ini. sehari. Ntar ketika mereka misalkan nggak perform ini gara-gara terlalu strict nih. Karena EVOS itu pernah, Season 10. iya nggak buka medsos. Padahal itu kan bagus kan, kita kan lagi dihujat parah kan, roster seadanya, legend-legendnya udah keluar, nggak buka medsos, mainnya cuman main short dulu, YouTube short itu gak tahu EBP-nya apaan gitu kan, aneh-aneh gitu. Jadi ya player jadiin itu alasan untuk ngebela diri juga. Ada beberapa yang kayak bilang oh kita tuh jadinya stres, strict banget, ini gak boleh ini, gak boleh ini. Padahal sebenarnya bagus kalau mereka bisa ngertiin sistemnya itu buat apa. Nah jangan sampai playernya gak ngerti sistemnya malah bilang nanti jadiin alasan lah, netizen ngeiyain lah gitu. Ngerti. Ya sebenarnya itu gak perlu di-share sih sama Mencari validasi. Ya sebenarnya gak perlu di-share sebenarnya sama Moreno. Ya gua kalau perlu lah. Tapi buat gue share itu ketika menang aja. Semuanya kelihatan benar ketika menang, Be. Iya, balik lagi benernya kan. Iya. tapi jadi good insight aja sih maksudnya. Bener. Iya. Cuman gue ngerti maksud kalian berdua Iya, sebenarnya. gue udah merasakan itu. Tim EVOS tuh udah merasakan itu. Kita Iya, share iya. itu.
terus malah jadi berbalik ke kita. Itu Jadi bumerang maksudnya. bahaya. Itu bisa Ngerti. jadi apa ya, backfire lah. ya, tapi kalau lu juara, wow ini sistem bagus banget. Bagus Kenapa banget, gak ya. semua tim terapin hal yang sama? Oh, tapi kalau kalah Iya. Kan dibilang yang Malah muji dan disalahkan nge-hate ya. lu bisa jadi orang yang sama. Betul, gue gitu takutnya loh. ntar malah di tengah-tengah mereka malah jadi kepikiran gitu loh. I Karena can't kalau gue itu aja sih better gue Oke. dari dia announce ada technical director dan itu Panda gue udah suka sistem. lo udah happy. Ya gue udah suka. Dari POV coach ya. Iya. Oke, all the best Keren. buat Bigatron Good luck, my season goats. depan. Tenang, lu bakal my goats forever, my goats. Let's go. Jadi guys, Samsung. KB ini pakai prosesor apa KB? Pakai prosesor Snapdragon 8 Gen 5. Ya. Ini udah lebih OP daripada apapun, bikin smooth banget prosesornya dan udah pasti bikin kalian kalau misalkan lagi mau main game atau kalian mungkin lagi pengen ngedit-ngedit jedak-jedug, itu jadi lebih smooth. Ya, Bikin seperti vlog juga perjalanan bisa. regular season BTR. Yes. Sangat smooth. Dibikin. Betul. Oh, gue kira mau dibikin story perjalanan regular season. Tapi benar, seperti BTR regular season biasanya sangat smooth. Jadi Ya. mungkin teman-teman bisa cek sendiri nih, Samsung S26 Ultra. Dan ini mantapnya bukan cuma buat gamer ya, tapi profesional juga. Kalau lu butuh editan atau segala, itu memang mantep banget sih. Gue pakai ini untuk edit Beneran? TikTok yang kemarin. Spek rata kanan. Oh, Pas yang HP kemarin- lu tinggalin itu. Nah, lu- iya. Nggak takut lu diambil orang? Nggak takut. Soalnya kan tinggal dicari. Oh, nanti. bisa Terus tinggal di lock. nge-track. Iya, ini aman banget. Oh. Semua fiturnya udah mantep lah. Plus privacy display. Itu gue Masih. suka banget sih. Masih Masih dibahas. privacy display. Privacy Soalnya display. Kita ngomongin privacy di sini emang. Iya, sering gue kayak lagi ngomong sama teman gue, terus ada orang yang so asik gitu mau lihat screen gue. Sekarang udah gak bisa so asik Iya, dia, gak bisa dia nggak kayak, bisa. apa itu Iya. men? Gitu men. Tapi teman-teman lebih spesifiknya ini Samsung Galaxy S26 Ultra dengan prosesor Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy. Jadi makanya kalau bermain ataupun apapun yang kalian mau lakuin, mau itu nge-vlog, mau itu ngedit JJ, mungkin buat para clipper juga yang suka nge-clip teman-teman yang mau lebih smooth juga kan performance-nya, kalian bisa pakai ini karena prosesornya tuh udah bikin super smooth, lag free, dan aku pun so far ngerasa aman banget sih. Aman banget. Enak banget pokoknya. Enak ya. mainnya, enak Prosesornya bagus, udah ada fitur-fitur menarik. Ditambah ini benar-benar general. Main game oke, buat yang suka edit, apalagi clipper-clipper sekarang kan udah jadi pekerjaan. Wih. Bener. Iya kan? Itu cocok banget buat kalian biar nanti editingnya lebih HD. HD, Tapi bener sih. itu yang penting. Ini punya gua juga bagus nih warna putih. Gemas sih. Ya. Lebih bagus ini ya. Tapi ya ingat lagi gunain HP ini dengan baik untuk para clipper ya. Untuk para clipper. Tolong kalau di clip jangan provok doang. Betul. Ya. Tolong konteksnya juga di konteks, Betul. Konteks. Betul. Prosesor udah bagus, masa iya isi klipnya nggak bagus? Iya, Waduh. HP udah bagus, prosesor bagus, masa klipnya sampah. Itu dia Itu makanya. dia. Samsung S26 Ultra. Oke. Yeay. Yeay. Habis BTR, program to Oh, win. iya. Samsung program to win juga. Oke, Program kita to win. lanjut ya. Program to Galaxy. Tapi ini di mana-mana bukan regular season doang ya. Iya sih. Iya. Lanjut. Sabar ya. apa-apa. Mungkin this is the season. Iya, untuk tiap season. Perubahan This ya is the kan. season ya. Aku tuh selalu percaya perubahan guys. Iya. Siap. Tapi Oh my God. ngomongin tentang perubahan kayaknya nggak terlalu banyak perubahan di alter ego ya. Oh, Menurut kalian gimana alter ego untuk Wah ini season ini? favorite banget nih. Alter ego. Gue mulai menyukai bonding mereka dengan mereka meluangkan waktu untuk bermain game lain. Itu. Ya, ya. Itu. Mereka Oke. kelihatan banget di Tapi ntar offline diserang online. juga gak Ge? Kalau kenapa-napa Ge? Ah kagak lah itu, Mainnya kalau itu game mah lain gitu ya? lebay, kagak bisa ngelihat bondingnya. Ah. Karena kan mereka udah kelihatan akrab ya, tidak ada perselekan yang terjadi seperti gosip-gosip orang biasa kayak selek. Ini kekeluargaan yang ditunjukkan benar-benar real kekeluargaan. Bahkan sama Kodelwin ya. Iya, sama mainnya. Kode Elwin juga. Seru. Bahkan Hijume bisa ngatain Kode Elwin. Itu lucu sih. Bener-bener kata-katain Ya, itu- pure itu. depan mata. Itu tapi gue tahu mereka sebatas udah paham entertain gimana, profesionalismenya gimana gitu loh. Jadi menurut gue alter ego serem. Tapi kalau kata orang-orang AE enggak deh, alter ego Hoki, biasa aja, timnya biasa aja. cuman hoki. Ya jangan dipuji katanya, jangan digigit-gigit. Diluluin, Ya, ya. diginiin gitu, jangan alter ego jangan. Tapi kalau dari hati kalian tahu lah maksud gue apa tentang alter ego. Gue nggak mau banyak ngomong sih, kayak paling sedikit gue ngomong alter ego. Mereka kuat, cuman ada satu hal yang gue mention. Mungkin waktu pas M7 ya, itu momen kalian draft kalian, gameplay kalian diikutin semua tim. Ya. Itu gue bisa bilang mereka create the meta loh pas Yes. waktu M7 itu. Mereka pionirnya ya. Semoga untuk nantinya di regular season ataupun nanti di playoff ataupun kalau misalkan mereka lolos ke EWC,
lakukan yang sama yang buat orang itu kayak ini gameplay apa sih AE? Mereka tabrak kita, mereka yang menang, kita mau tabrakin nggak bisa. Jadi ya jangan sampai itu hilang sih. Ya. Identitas AE ya, bukan identitas yang apa namanya yang di high ground itu yang ke comeback mulu. Pasif AE. Pasif AE. Jangan dipentingin identitas yang itu, pentingin lah identitas yang baru. Ya, tabrak. Ya. Kreator meta ya, the Iya. new creator meta. Itu keren sih. Iya. Itu keren sih kalau menurut Keren gua. banget. Ditambah dengan Ray. Ray mechanically bagus sih. Yes. Gua suka lihat dia dari dulu. Dia jago main Fanny. Main Fanny-nya bisa manjangin lane, bisa bikin makro, main link juga jago. Yang kayak gitu-gitu gue yakin makronya udah bagus. Dilebih dari mekanik. Fredrinnya juga jago. Jadi dia nutupin apa kekurangan Yasuke juga sih. Iya. Kayak tiba-tiba misalnya meta ganti nih. Oh kita udah ada player yang siap main hero apapun. Ray-nya yang gue mention. Hijume improve, lainnya improve. Good lah. AE. Cuman ya gitu lah. Paling AE ya 6 lah. 6 lah. 6 lah. Bahkan Tapi kalian tahu kan Coach nanti- Sever naruh dia 9 ya. Emang iya. Iya, Coach Sever nyaruh di 9. Mantap Coach Sever. Di tier list Selalu ya. Biar hoki katanya ya. Biar hokinya hoki. terus. Ya, 6 lah kalau dibalikin kan 9. Nah, boleh. 6 Bisa, sama bisa, 9 ya bisa, masuk bisa. lah. Ya 6 lah. Kalau dari gue juga pendek banget sih AE. Soalnya kayak Iya. ya beneran gak ada banyak yang buat dibahas. Karena semua yang udah dibahas sudah kita bahas di podcast-podcast sebelum masuk season 17 gitu. Pas abis kelar M7 kan. Kayak Iya. Foundation udah bagus, coachnya udah bagus, staffnya semua mantep lah mereka itu kayak tinggal di build aja. Ya semoga aja mereka gak kenyang gitu dengan second place di M7. Semoga mereka Amin. gak merasa kayak oke, kita udah M7 kita udah puas. Karena mereka belum menang MPL juga kan. Jadi Iya. sekarang mereka udah close 2 kali. Second place MPL season 16, second place M7. Semoga ini malah jadi lebih lapar. Betul. Itu doang sih. Yang sama kayak Age, Ray bagus. Kayaknya katanya karena Yasuke-nya mau fokus kuliah ya. Mau kelarin dulu. Katanya. Mau kelarin kuliah ya. Jadi Oke. ya make sense juga semua. Dan Sever gue udah percaya lah kalau untuk trial dia. Soalnya dia semua tiap kali mereka ada roster atau tiap kali season baru mereka trial semua orang loh. Iya, Setiap semua orang orang. di trial lagi. Gue bahkan nanya Nino. Kalau lu Iya, benar. menang M7, lu bakal di trial lagi gak? Kayaknya iya deh kalau Coach Sever katanya. oke. Bahkan kalau mereka menang M7, mereka bakal di trial ulang. Lu kalau udah menang, lu masih jelek di trial, lu out, gak peduli. Jadi ya gue sukanya Objektif lah dia. objektif dan untuk para alter champs, lu harusnya bisa yakin kayak oke, gak akan mereka puas karena ya di trial ulang gitu. Ya. Dia menurut gua regular season, gue expect Alter Ego emang bener-bener crafting banyak hal sih. Dia nyobain banyak hal, dia bikin banyak meta yang mungkin gak make sense sekalipun mau Argus Gold Lane muncul, silakan. Karena kan obrolan season 16 kan, Eman sama Arfi yang ngomongin Argus Gold Lane. Kalau emang mau munculin aja. Selama itu emang bener-bener sesuai sama plannya Coach Sever. Karena Coach Sever gak suka win streak. Kalau win streak, dia tuh worry. Resah-resah Dia ya. resah. Ada Ini apa nanti ya? gue kalahnya gimana ya? Karena dia tahu internalnya nggak yang bener-bener mulus gitu loh. Tuh, Mir, BTR. Oh. BTR tuh emang butuh yang kayak Coach Sever. Tapi nggak bakal dilepas lah. Alter Ego sayang banget sama Coach Sever. Kayak Mirko. Halo Koed. Gue takutnya gini nih, kalau better ambil Sever, satu season depannya langsung dikeluarin. Bener. Jadi Kayak mending Skill, Alter kan Ego kayak aja. Skill. Iya. Astaga. Alter Ego Jadi aja. makanya jadi Iya, mending iya, gak iya. usah. Memang gak apa. Dan ada tempatnya dia ya. Iya, gue suka konsepnya Alter Ego lah. Don't change the winning team. Tapi tambahin sesuatu yang bikin mereka lebih kuat. Yes. Selama mereka masih menang ya udah keep aja. Iya. Jadi gak ada masalah. Ya Alter Ego gak banyak komen bener sih. Yang penting mindsetnya tetap harus sama kayak Coach Sever. Karena kan mau gimana pun dia head coach. Head coach pemimpin. Anak-anaknya harus ngikutin apa yang dimauin sama leadernya. Kalau emang leadernya bener-bener mau main yang baik dengan mencoba sesuatu, ya udah jalanin itu dulu aja. Jangan kayak kita harus cari menang segala macam. Ya cari menang anggap bonus mungkin. Tapi gimana caranya Alter Ego tetap dengan karakter Alter Ego. Alright. Jangan berubah. Kita akan lihat gimana Alter Ego season depan. Yes. Apakah akan tetap hoki atau Ya. mungkin akan ada perubahan teman-teman. Oke, Buddha Eterna. Nggak usah, udah. Hoki budaya itu. Jangan ya, no ya. Karena sekarang kita akan lanjut ke next team kita. Ya. Yaitu Geek Fam. Geek fam. Gue lupa, gila. Oh, lu Yes. lupain Geek Gua Fam suka ini. Geek fam juga. Hebat loh, Geek Fam itu jangan Geek dilupakan. Coachnya sekarang dari PUBG. Yes sir. Serius. Iya, Yes, diajarin sir. main ini yang MC Gogo yang apa yang nge-shoot itu. MC Go jadi. Kan itu Laila kan pencet Iya, basic attack-nya benar. jadi harus Bener diarahin. lagi. Mungkin dari segi out game-nya kali ya yang mungkin bisa ngebantu tim Geek Fam ini. Jadi gua nilainya
si MX More ya. MX More kan betul kan? Ya dari dia mungkin bisa bawa sesuatu hal out game yang dia udah lihat dari scene game lain gitu. Jadi dia mungkin tahu di PUBG kayak gini ada yang pernah sama nih kayak gini. Jadi di Mole juga mungkin kalian bisa ambil yang positifnya buat kayak apa. Cuman tetap mastermind gua pasti yakin kalau di in game itu semuanya full Baloyski. Gua sangat-sangat yakin Baloyski. Rosternya gak ada perubahan yang cukup banyak. Kenjiski juga gue udah lihat di STM dan gue juga ada denger shot callnya dia. Dia itu orangnya sangat seru, terus bisa ngaturin roamer, bisa ngaturin tim juga. Jadi menurut gue dia sangat vokal juga. Kenjiski masih bagus. Aboy agak. Sempet trial maksud lo. Aboy gue sempet tahu dia kayak gimana orangnya. Sempet tahu. Oke. Ya kan sempet main di STM juga, jadi gue sempet tahu dia Ya. shot call-nya kayak gimana. Sas. Ya Baloyski juga ya Baloyski will be Baloyski. Cuman ya sebenarnya yang gua hope adalah Baloyski mungkin kalau memang dia tangannya sakit banget atau apa yang mengganggu gameplay dia, mungkin dia nantinya ya jangan stop kompe lah. Maksudnya jangan stop kompe untuk fokus streaming. Gua lumayan gak setuju karena wasted talent nanti jatuhnya karena Baloyski menurut gua dia sangat capable buat jadi pelatih, head coach ataupun bahkan kalau dia mau masuk ke manajemen yang di level jenjang tertinggi menurut gua dia sangat capable karena apa yang dia sampaikan di publik ketika dia streaming, apa yang dia omongin itu semuanya mostly positif dan dia sangat wise. Yang artinya dia sangat dewasa gitu loh. Ya. Cuman kalau untuk Yetri, aduh gua tahu kenapa sih alasan Geek Fam ngambil Yetri ya. Karena gua nilai B aja, apalagi dia taunting kram ya waktu itu kalau gak salah singkat gua. Ya kan? Kayak dia Rins Malay katanya. Iya, jadi ya pasti udah siap-siap dirujak aja kalau dia nggak perform di sini karena ya historinya juga nggak terlalu bagus. Dia juga udah main lama ya si Yetri ini. Lama banget. Ya, cuma gue tetap percaya sama Baloyski sih untuk dari segi in game drafting dan lain-lain. Kalau untuk MX More good luck aja sih, gue gak tahu sih. Ya, gua nggak bisa bilang dia jelek atau apa karena gue nggak Belum ada tahu. history Iya. ya. Gue juga nggak ikutin scene FPS PUBG, gue gak ikutin, gue nggak tahu. Yang pastinya gue berharap coach MX More tuh bisa kasih good insight dari kompetitif game sebelah, bisa ngasih input yang terbaik buat tim Geek Fam, bisa ngasih out game yang baik kalau memang in gamenya masih belum ahli. Ya semoga aja juga si coach ini bisa cepat belajar. Nah, kita nggak tahu kapabilitas orang belajar itu kan ada yang lambat, ada yang cepat. Semoga dia termasuk orang yang cepat dengan IQ yang sangat bagus. Ya. Ya. Kalau dari gua mungkin gue bisa bahasa ya sama sih rata-rata udah dibahas sama Age. Kayak Geek Fam tuh ya gitu-gitu aja sih. Gue lihat Baloyski number one bener gue pasti. Ya, season lalu mungkin coachnya yang lain tuh lebih banyak kontrol. Makanya udah ada Baloyski lagi. Kalau kita lihat Baloyski kalau dia kontrol tim lebih jago lah. Dari season 12 juga kan dia lebih punya has a say gitu. Dia punya suara paling besar. Kayaknya udah balik ke sistem itu. Dan makanya pas gue podcast sama dia juga dia bilang dia pede season ini. Walaupun rosternya sama. Gak tau lah. Ini juga pattern sebenarnya cocok logi. Cuman Baloyski itu memang sama mungkin kayak Zephyr. Dia tuh kalau menang jadi bingung kayak duh gimana Ngapain ya? ya? Iya. Ngapain ya? Tapi pas kalah dia kayak oke, kita harus benerin ini. Jadi akhirnya dapat Iya. formulanya. Ya begitu sih kalau gue lihat Geek Fam. Yang Yetri sama gue kalau lihat dia sebagai player biasa aja. Kayak malahan di bawah standar kalau di M7 ya. Tapi mentalitinya kuat. Gue suka mentality dia. Yang sama kayak Rins. Kenapa gue suka Rins? Karena itu dia berani untuk ngomong yang kayak gitu. Dan kita butuh player yang kayak gitu. Kita udah kayaknya udah season 17 udah waktunya player-player gak usah jadi Gak usah hoki bude dulu deh. apa ya kalau bahasa Inggrisnya pussy, don't be a pussy gitu. Don't be a Iya, pussy. don't be a pussy. Iya. Kalau Jangan ngomong jadi aja. penakut. Player Iya. tanpa nyali. Ya, Ya, maksudnya gitu kalau lah, ngomong ya. ngomong aja. Ngomong aja udah kayak Kalau misalkan ditanya lawannya Iya. gimana, biasa aja jagoan iya, gua. Gitu. gak ngomong apa. aja, Kayak ya. maksudnya itu mentality kan. Kalau Iya. lu merasa musuh lu lebih jago, lu gak usah main MPL. Gitu aja, lu gak akan pernah juara. Benar. Iya, lu harus butuh ego. Jadi ya gue suka Yatri di sana. Mentality dia. KB? Ada satu nama yang gak mereka sebut, My Kids. Nggak, Itu malah menurut gue yang karena gue ngobrol sama My Kids. Dan gue suka banget cara riset dia. Dia bilang sekarang dia udah berdamai sama dirinya sendiri karena dia tuh selama ini kalah di mental. Oh, betul gitu. dari dulu itu Dia problemnya ngerasa, dia nggak denial soal itu. Dan dia udah ngobrol banyak sama Baloy. Dia udah selesai dengan masalah itu. Dia udah mau mulai new season. Kita predik dia top 2 segala macam, ternyata nggak sesuai ekspektasi. Iya. Malah mereka kalah ternyata itu problemnya. Mereka menang di scrim, PD, pas di panggung, PD-nya hancur. Iya. Itulah yang ngebuat mereka jadi kayak nggak stabil. Makanya gue tunggu nih mentality Geek Fam season 17. Nice. Ngeri Karena ya. berarti mereka bawa sesuatu yang baru nih. Rosternya ya nggak beda jauh.
Oke, interesting. Aku cukup penasaran sih. Saya Beloyski doesn't seem like the type of person yang akan stand still gitu. Iya. Kayak ada sesuatu baru yang dia ingin memperlihatkan untuk season kedepannya. Dan ngomongin season kedepannya, kita juga akan ngebahas RRQ. Pape. Pape. Enggak, kalau ada player bagus tuh nyebutnya Pape. Oh iya, Kalau kayak- Pape, beli Pape. Iya, Kodansan, Fabian Kodansan kepanjangan. Koet, Fabian Koet kayak kurang gitu. Pape, Fabian Pape. Kalau gue ada Pak Ape, jangan marah mulu Pak Ape. Marah-marah mulu. Beda. Iya, komplain mulu nih. Gimana nih? Kalau gua Semangat ya. kalau gua ya, ngeliat RRQ yang sekarang, Ya. mereka bawa PH. Mereka bawa ESQL. Akhirnya kayak ada jawaban dari season 16-nya. Kayak season 16 tuh banyak banget komentar soal RRQ yang kayak mereka tuh ngerasa problematikanya tuh bukan di jungler. Karena kan waktu itu yang datang Versik. Ya kan? Iya. Ya, Padahal mereka butuh mid laner pelapis, Pape contohnya. Iya. Sekarang beneran dikasih. Tambah motivasi harusnya Terus dong. pelapisnya yang kalahin dia di season 14. Iya. Pelapis ini ngalahin dia di season 14. Oh my god, ya lagi. Bohong kalau dia gak termotivasi banget season ini. Gua rasa Rins bakal harusnya ya, ekspektasi gua. Balik lagi, gua gak meyakinkan, hey kalian kalau dukung RRQ kayak gini. Enggak, ini ekspektasi gua pribadi. Yes. Gue berharap Rins tampil sih. Betul. Mau dibilang L flicker depan segala macem, yang penting lu punya karakter itu. Lu main kayak biasanya waktu pertama kali lu muncul di MPL. Berani. 14-15. Rinsia itu. Betul. Gue berharap itu. Karena gue juga sempat dapat insight dari mereka. Katanya mereka season 16 tuh gak pernah kalah scrim. Oh. Iya, gua udah- Ekspektasi mereka tinggi dong. Nah tapi pas kenyataannya mereka di panggung kalah, kebanting. Dan Berarti agak sekarang- mirip sama Geek gitu. Iya, season 17 mereka tuh malah bilang kita lebih banyak belajar aja. Kalau misalkan emang mereka benar-benar belajar, mereka akan crafting sebanyak mungkin. Mereka punya super can. Super can assassinnya oke, tank jungle-nya juga stabil. Mereka punya strat Elis. Mukanya langsung berubah. Idok waktu dia muncul, dia pernah bawain, waktu itu Ujin bawa Fredrin, Idok main Aurora Roamer. Ya. Dan sekarang kita makin ya. fleksibel draftnya. Kita bisa aja loh ngelihat nanti Elis sama Angela muncul dari RRQ. Karena apa? Karena emang super can power kan di Elis. Walaupun udah revam ya, walaupun udah beda nih Elisnya. Cuma gue gak tahu kenapa kayak tetap ngerasa selama Casket masih di situ gue percaya aja. Kalau ini tim sebenarnya bakal lumayan pergi jauh. kok bisa ya? Casket bertahan di RRQ sedangkan di BTR Satu season. Satu season. Kok bisa ya? Juara regular season. Makanya. Iya lagi. Dan Pertanyaan luar biasa. gue salutnya sama Pak Ape. Ya bagus. Walaupun mungkin RRQ gak lolos playoff Ya. bersama dengan Cascute, NMM. Karena ya mau bagaimanapun berarti mereka yang ambil andil dong Iya. dengan decision season 16. Iya. Tapi Pak Ape masih keep. Kecut. Yes. Hmm. Benar-benar. Jadi Pak Ape, Cascute Pak Ape. Ya. Itu. Meskipun mukanya gak murung aja ya. Iya. Saya memang bias kalau soal coach. Ya. Sama. Tapi kayak Seper, Cascute kalau di keep pokoknya keep aja. Iya. Iya. Gue dari dulu juga sama sih. Gue selalu Cascute lah, Cascute. Walaupun dia keluar better juga gue kayak ya gak make sense. Cascute masih bagus menurut gue walaupun Iya. keluar. Tahu nggak yang kerennya gue kan podcast sama Cascute kan. Iya, iya. Gue tanya ini kenapa tiba-tiba ya skill. Soalnya menurut gue jadi kayak ini sudden di akhir juga kan. Akhir transfer window jadi itu last minute. Iya last minute. Jadi Iya. kerasanya kayak lu FOMO orang tim-tim lain beli player, lu nggak beli player kan. Soalnya orang-orang bilang kan, wah nggak beli player nih cuma ambil super can dan kan rookie dan terus si Cassie bilang Rins yang minta. Oh. Jadi dari Rins yang minta. Jadi dari season berapa ya? Gua lupa exactly kapan dia tapi Rins sudah minta ke Cascute dan ke tim RRQ. Minta pelapis. Gua mau pelapis. Tapi masalah mereka nggak pernah dapat pelapis yang beneran bisa bersaing dengan Rins. Iya. Nah, akhirnya masuk mereka dapat akal. ya skill. Mereka si Cassie merasa oke akhirnya dapat ada player yang bisa bersaing sama Rins. Jadi Rins juga dapat yang dia mau. Gue mau kompetisi di dalam tim. Gue mau punya bisa fight lah Yang untuk mau posisi santai gue. lah intinya dia. Nggak mau Jual santai. campaign-nya. Wow. Iya. Ini keren sih. Salut. Iya. Makanya gue dari dulu bilang kan Rins overrated. Sama kayak Yetri. Kenapa gue suka Yetri? Mentality. Rins dari dulu mentality. Ya udah jadi. Tapi dia juga udah jago. Cuman mentalitinya lebih ke build lagi karena dihujat. Sampai sekarang gue nggak merasa dia salah yang dia ngomong. Enggak, musuhnya bukan jago, Iya emang ada. kita yang salah. Itu nggak salah sama sekali. Itu cuma orang-orang yang baper, yang nggak pernah berkompetitif seumur hidup mereka. Lu kalau pernah kompetitif, lu pasti ngerasa lu punya ego. Lu lebih jago dari musuh lu. Mau lu cupu juga, lu pasti harus mikir begitu. Karena kalau lu nggak mikir begitu, lu nggak akan pernah menang. Kalau enggak tanda kutip itu ya emang motivasi buat timnya aja. Yes. Dan ada satu hal yang Cascade bilang ke gua pas podcast. Dia bilang,
dia tuh mau ngetes Ken juga sih. Makanya dia gak langsung ambil pas dia di Anfeng Yaoguai kan. Dia mau lihat nih orang udah kaya kan. Maksudnya orang kaya gabut sebenarnya Super Ken ini. Dia masih ada willing kompetitifnya gak? Itu kan Dia- yang jadi nah. pertanyaan semua orang Dan kayaknya. Cassie makanya dia selalu masih chatan, masih kayak connect. Dan dia tahu maksudnya kayak nonton. Dia di Anfeng Yaoguai gimana mainnya. Tambah lama tambah ini. Dan kelihatan dia masih ada fire untuk compete-nya. Bahkan balik Indo dia masih mau bertanding kan. Iya. Ya makanya Cassie akhirnya ya udah. Come join us. Yes. Ya bukan karena rulesnya juga ya, karena Ya. rulesnya kan di MLBB China tuh katanya boleh import cuma satu Ya. dan gak boleh jungler. Tapi season lalu memang udah terakhir buat dia. Betul, emang udah terakhir juga. Iya, Jadi emang bukan pas karena timingnya. Pas, Ya, iya. timingnya pas. Tapi ya gue season ini kingdom banget, fans banget. Sama tentunya BTR My Goats. Soalnya gila men nih My Goats kemana-mana. Iya, orang-orang Bahkan My BTR Goats yang kemana-mana kemarin ya. ada juara dunia men, light men. Gila men. BTR Shop ya. Heeh. BTR Shop tuh jadi tuh. Gimana Ge? Ya kalau gua soal Rins ya, yang dia sekarang udah bisa nerima kan tentang apa yang dia dihujat gitu-gitu, dia udah bisa ngejokes tentang diri dia. Ya semoga untuk dari pelapisnya ini menjadi angin bagus buat Rins dan juga menjadi angin yang bagus buat YSKL. Improve bareng. Karena kan di sini kan 2 mid lane kuat ya di MPL, 1 tim. Nah itu bingung-bingung dah kalian dah. Mau mainkan skill, mainkan Rins. Pilihlah kalian ya. Tapi kalau menurut gua dua-duanya sama bagus lah. Tergantung gimana stratnya, gimana cara gameplaynya main di situ aja. Nah kalau untuk Kuroki sih kalau kita lihat jedak-jeduk yang dibuat sama konten kreator Iya, yang sama menggunakan Clipper ya. Samsung kita ini. Ya, Samsung gitu. ya menggunakan Samsung kita ini ya. Konten kreator, tiktoker, jedak-jeduker gitu ya. Itu sih katanya sih jago banget. Hampir setara kayak Eman dan siapa Kera digabungin. Wow. Itu kan orang buat. Wow. Statementnya Orang kan kuat komennya banget begitu, loh. komennya begitu. Gue pernah dengar statement ini, Psychots. Gabungan Gabungan R7 dan Anti-Mage. Gue kayak pernah denger statement ini gue. Ya. Oh my Cuman God. ya maksud Oke, gua oke, kayak udahlah jangan digitu-gituin lah gitu. Ntar kalau nggak sesuai ekspektasi kasihan Anaknya. ya. Karena ekspektasi udah tinggi banget. Makanya Benar-benar. kalau gua mah yang normal-normal aja lah, kita lihat di MPL aja dia gimana bertanya. Lagian juga cabutan VL banyak banget ya. Cabutan VL banyak Hampir banget. semua tim tuh. Makanya gua nggak tahu bakal seperform apa. Gua nggak bisa lihat juga, yang gua tahu ya Toy lah. Toy yang tadi kata Mirko bener. Kalau fighter kita nggak tahu. Kalau MM ya sebenarnya kalau MM itu masih top tier sih dia. Itu. Apalagi dia mempopulerkan Obsidia Majalengka kan. Ya apalagi Obsidia udah di buff be. Ya. Ya jadi mungkin dia udah main hero itu banyak dan works ya. Ya dia bisa catch up lah untuk di season ini. Itu sih kalau untuk dari RRQ. Itu aja sih. Oke. Akan seru banget sih kayaknya ngelihat Bener. RQ season depan. Apalagi juga ngelihat aku soalnya lagi sering banget ngelihat konten-konten kalian, ngelihat power rankings, cause we've never had that before, right? Untuk ngelihat power rankings ada beberapa orang yang juga naruh RQ cukup tinggi ya Iya. untuk Iya. season depan. So Ada yang top 3, ada yang top exciting. 4. Ya. Ada yang bawa juga masalahnya Ada nih. yang bawa juga tapi. So kayaknya memang kompetitif banget sih. Ya. So I think it'll make a even more interesting season 17 guys. Jadi kalian tunggu aja dan semoga RQ bisa do the best untuk season depannya. Tapi by the way guys, aku dari tadi pakai HP ini nggak panas-panas loh. Kenapa gitu ya? Kan ada vapor chambernya. Vapor chamber. Apa itu Iya, vapor jadi- chamber? Basically ada cooling system di dalam. Jadi kalau lu main game segala apapun itu nggak akan panas. Tapi bukan vapor chamber itu jadi kayak Kipas. Gua bukan. Jadi silent gak ada apa-apa. Gimana ya gue jelasinnya? Cooler. Susah sih pokoknya itu Dia cool cooler. tanpa ada kayak full kipas segala gitu. Jadi Iya, yang ada gue sound. main dari kapan ya? Bahkan dari S25 udah ada. Cuman di sini ya berarti desain keduanya mereka ya buat vapor chamber. Jadi Yes, tambah bagus lagi, tambah tambah bagus cool lagi. lagi. Gue pas pakai S25 aja ngegame bisa seharian full di luar loh ya. Apalagi Outdoors, S26. gak panas, apalagi S26. Wow. Ini gue baru coba gamingnya 4 jam nih, belum sampai seharian. Nanti gue coba. Nah jujur soalnya dari tadi kan aku harus baca skrip kan guys. Iya. Terus biasanya kalau nyala terus kan biasa suka panas tuh. Iya. Ini gak panas sama sekali legit. real. Oh, Gua dari tadi- sama kayak nanti peringkat regular seasonnya RRQ ya, dingin terus. Aduh. Iya kan? Terus, ini lagi cari beras atau gimana? Jilat, nih? jilat, cari beras, cari beras. Alasan kenapa ada hoodie di sini. Oh my. Dingin. Berarti yang gak pakai Kali aja. bakal. Enggak Oke, dong. berarti Dia kan dia mainnya bakal sih. panas. Udah siap kedinginan. Ini kedinginan nih, ini kedinginan. Kalian tuh kedinginan, makanya Berarti gua top pakai 3. hoodie. Top 3. Iya, makanya RRQ, gua pakai hoodie biar BTR, nggak RRQ, kedinginan. liquid. Biarlah kalian bercocok logi lagi. Izin jilat dikit ya.
Gak apa-apa ya, aman ya. Mau dikasih jersey gak? Gak perlu, gue gak dibolehin nanti Oh, iya. pakainya. KBL, udah KBL. juga, Ya, nggak bisa. Apa? Mending kasih Udah caster dapet. aja ya. Gak apa. KBL, Udah dapat. Makasih. Caster yang katanya gak baik semua caster semua, ya. baik Jangan semua ya. dengerin yang itu ya. Oke, Gitu loh, gua semuanya setuju. baik kok, semua baik. Casternya baik. Semua baik. Semuanya baik, semua baik. Semua baik. guys. Semua Kami baik baik. guys. Gua Onik yang juga jago. baik. Kalian tuh Onik baik, terlalu Onik baik. baik. Gak usah ngomong. Terlalu gak usah baik. bahas. Onik, Gak usah bahas. Onik. Langsung kupas Onik Terlalu kali ya baik untuk sih, iya season depan. bener. Iya. Oke, gue mulai lah ya. Soalnya simpel gue. Season lalu udah pasti juara. Gue lihat rosternya, gue lihat timnya, udah dream team. Udah pasti juara. Mereka masuk juara. Oke. Expected. Ya. M7 drop. Gue udah mikir, wah akhirnya nih Onyx bisa turun lagi nih, bisa ada juara baru. Mereka beli Kelra. Iya. Atau bukan beli sih, gue gak tahu gimana Ya, ya. sister team lah, Sistemnya sister team. transfer, mereka transfer Kelra in. Udah, kayaknya ya udah. Mau gimana? Terus mereka kayak nge-fix gitu loh. Yang banyak orang bilang Adi bermasalah, katanya kontraknya habis kan. Cuman ya ini harsh mungkin ya, cuman kayak kalau kontrak habis dan bagus pasti bakal diperpanjang. Jadi ya pasti mereka udah ada persetujuan yang kayak oke, kita mau coba dengan cewek. Dan mungkin mereka merasa cewek lebih bagus. Gak mungkin Onyx pilihnya yang gak lebih bagus dong. So ini udah upgrade di semua bidang kayak menurut gue. Mereka udah keep player-player yang masih bagus. Cewek jadi head coach. Kelra in. Jadi kalau mereka susah nanti late game tinggal panggil Kelra. Dan ini tergantung meta juga sih. Soalnya kalau fighter meta menurut gue Kelra sama Skylar gak jauh beda. Kayak Tipenya ya. iya tipenya. Kayak dua-duanya itu marksman banget. Oke. Makanya kalau marksman kayaknya sama kayak GOTF sih hasilnya mungkin bisa final, mungkin bisa juara Ya. kalau M7-nya ya. Cuman ya sayangnya beda. Skylar gak bisa adjust ke fighter. Walaupun menurut gue dia masih jago banget dan gue ngerti orang-orang udah mulai ngehujat lagi karena satu bad performance gitu. Satu Iya. turnamen jelek selalu dihujat. Selalu ya kayak gak jelas fans kayak gitu. Cuman ya pasti number one gue. Onyx kayak roster wise ini roster Mana ya? Gue boleh swear gak sih di sini gak boleh ya? Gak tau deh. Gue ini roster gak jelas. Soalnya kuat banget. Oke. Terlalu kuat. Hampir di klip bego. Gak apa-apa, gak apa-apa. Gak jelas. Ya udah titik. Oh, tapi Yang penonton kuatnya nggak Indo diikut udah ya? gak sebego dulu lah. Mereka udah gak bait clip kayak gitu lah. Gak jelas Onyx. Karena jago. Jago banget. Gila. Karena jago. Kok ada ya tim beli mahal-mahal Skylar diganti gitu. Iya. Tapi yang gantiin Kelra. Jadi Nah. kayak aduh gue juga gak bisa ngomong Make apa-apa. sense ya. Itu Iya, loh, lu udah beli mahal-mahal gantinya tapi bagus. Iya, maksudnya sama-sama bagus. Ya, semua bisa kebukti ketika pas regular season ntar baru orang pada bisa bilang, kok ada ya yang gantiin Skylar. Itu baru bisa. Nah, nanti Itu ya. nggak bisa kalau belum mulai ya Bisa, nggak bisa. Tapi Belum. ya biasa kan kita lihat kok ada yang ganti tapi yang nggak yang lebih bagus Nah gitu. kayak. Ya. Atau nggak setara gitu. Tapi Nah gak usah bahas, gak usah bahas. tapi ini sama-sama OP ini gimana? Kerla udah ada Iya. juara dunia juga Nanti ya. kayak King Kong. MVP Udah juara lagi. MS-nya juga dia. Iya makanya gimana ya? Gak bisa gua ngomong juga Dan sih. dia selalu finals MVP loh. MSC Iya. finals MVP, M-Series finals MVP. Historinya ada MPL gitu loh, finals bukan MVP. bohong-bohongan. Nah, cuman yang pengen ada, ya yang pengen gua ada di Onyx. Sebenarnya ada satu orang. Tebak gak lu? Ada kira-kira? Yebah. Ya bukan lah, bukan Player coach, atau bukan Player. coach. Yang ini dari player jadi coach. Dari Ada, player tebak jadi gak? coach. Player Baloyski. jadi coach. No. Dia bilang Boots. Onyx. Oh sama gue juga pengen Boots, Gue berharap Boots ada di Ya, ya, ya. MPL sih. Kalau Oh, emang shit. dia udah. Gue denger sih yang itu. Asisten, gue juga dengar dengar nih, apaan sih? gue juga Gua denger dengar. sih. Ini kan harapan gua. Gue juga dengar. Wow, kalau Makanya itu gue langsung, terjadi Gue tuh. cuma denger kayak. gue juga dengar, Kenapa? Dengar dari gua kali Denger dari ya. AG iya. Ya dengar dari AG, harapan AG. gua Dengar kali. dari AG gua. Ya gue sih berharap. Reunika. Gue sih berharap Boots. Oh ya my God. ada di Gemas belakang banget. layar meskipun kena penalti atau apa gue nggak tahu ya. Atau nggak boleh lihat atau apa gue nggak tahu. Nggak tahu. Tapi menurut nggak gue tahu. semoga ada Boots sih, gue pengen sih kayak mungkin dari AG. segi bondingnya atau apa kan dulu Boots terkenal Yes. banget kan. Oh Iya, iya, my iya. Mungkin Bonding banget, itu bonding ngebantu mereka di internasional. Bener. Bisa. Ya kan mereka masalahnya di internasional kan. Mungkin kalau ada Boots gitu yang lebih ngakrapin mereka, lebih deketin mereka. Karena kan gue juga nonton beberapa kali kadang Boots nge-statement ya mau klip ataupun kadang gue nonton asli langsung live-nya sangat-sangat bijak lah. Sangat jadi kayak kenapa kayak dia yang lebih bapak daripada gue kali ya. Misalnya kayak ngeliatnya dia enak lah. Iya, iya, Calm iya. gitu terus enak didengerin atau apa. Mungkin dia salah satu orang mediator terbaik untuk tim Onyx-nya gitu. Tapi emang kuat banget sih mereka. Gue gak ada mau komplain soal apa-apa sih. Soal dari roster mungkin Suns kali ya. Mungkin gue untuk ngomongin Suns doang lah. Suns Suns. sekarang lagi di hate banget Iya. ya.
banyak yang provok dia, banyak yang sembarangan provok juga banyak. Sembarangan klip juga. Ya sembarangan klip juga banyak ya. Buktinya teman kita juga semoga jangan ada yang sembarangan klip ya. Ya gue takutnya Suns itu kegoyang. Kebawa. Iya. Masih bisakah seorang Suns Wah kegoyang? dia kan waktunya Kita gak ada yang tahu cuy. kita nggak Iya, tahu. Waktu itu kan Risen ngomong juga mungkin aman tapi ternyata setelah dikasih Betul. tahu oh ternyata kena gitu loh. Ya gue nggak tahu. Suns kan ngelawan dengan kasih lihat piala atau apa. Gue takutnya Iya, nanti iya, dia iya, benar. kepikiran gini gimana gue mau Iya. ngelawannya. Jadi fokusnya Suns mungkin nggak kena mental tapi fokusnya kayak gue pengen bungkam kalian gimana ya. Bisa jadi positif, bisa jadi kayak negatif. Yang bermata pressure dua lagi jadi. Iya, kan. bisa jadi negatif kalau memang misalkan dia kena terus kena terus malah jadi down perform. Tapi positifnya kalau dia bisa buktiin, lu semua diem. Jadi lebih Gue pengen, semangat gue pasti. pengen ngasih lihat nih oknum-oknum yang ngehina gua, ngatain gua apa gitu, gue kasih lihat lu semua gua tuh bisa gitu. Nah, gue harapnya yang pertama sih, yang dia buktiin. Yang positif itu Ya, ya. karena sekarang benar jujur parah banget itu. Gua nggak ngerti lagi apa yang diinginkan oleh netizen, mungkin dendam kali ya sama dia atau apa. Tapi harusnya udah start dia bisa buktiin, dia bisa buat balikin apa yang orang ngomongin salah tentang dia sih. Amin. Ya. Ya kalau ngomongin Suns emang sebenarnya dia ya itu tadi kan mungkin dia selevel Suns masa sih bisa Iya. kena something yang kayak gitu. Cuman kita nggak tahu seseorang kan balik lagi ya bisa berubah-berubah. Iya sih. Dan gue bener berharap sih. itu nggak ngubah apapun dari individualnya Suns karena mau gimana pun ya Suns udah jadi patokan nih. Udah bukan standar lagi, udah jadi patokan Midland nomor 1 Indo. Bener. Iya. The GOAT. Itu udah goatnya dia sih. Midland. Indonesian Iya. GOAT adalah Mau nggak sih? gimana? Benar-benar. Mau lu bantah pakai apapun juga piala dia paling banyak. Yep. Piala dia udah 7 men. Onik pialanya 8. 7 dari Suns berarti. The Bisa GOAT. bayangin sepanjang itu karir dia. Pemain lama juga kan. Pemain lama juga. Jadi menurut gua masalah mental dia udah punya lah harusnya. Udah punya jawabannya lah. Tinggal emang karena mungkin kita lagi off seasonnya panjang. Jadi Pada lupa. lupa. Orang juga pada nyari-nyari kesalahan. Ya. Ya gue berharap itu balik lagi ya oknum aja yang Iya. cuma memanfaatkan. Orang-orang iri itu, Be. Iya mungkin itu dia salah satunya. Ya gue cuma berharap Suns keep on track. Iya. Sisanya kalau Onik gue juga gak bisa banyak komen sih. Oh Samuel. Ngomong-ngomong Samuel. Gue dapat beberapa informasi kalau dia nih lumayan bisa nutupin Kiboy. Dalam artian Kiboy punya experience, Kiboy punya mekanik. Tapi kalau kita ngomongin romer yang regenerasi, terakhir siapa coba? Widi. Oh. Widi Oh, kreatif oke. play-nya apa? Yang gonta ganti item roam. Ya, betul. Kalau misalkan Widi aja bisa nyiptain kreatif play kayak gitu, gimana Samuel? Yang mungkin lebih baru, yang bisa jadi lebih fresh. Nah gue nungguin kreatif play-nya si Samuel ini sejauh apa dibandingkan dengan regenerasi-regenerasi romer yang emang kenyataannya di MPL Indo itu jarang banget men. Exciting. Dan sekalinya muncul kayak Widi, Afro tampil loh. Betul. Itu yang gue tunggu makanya. Oke. Ya sisanya Onik bener sih. Kuat. Tapi mau do you gimana. think Samuel's gonna play? Samuel main gak ya? Pasti dikasih main. Pasti Kalau nggak dikasih mungkin main harus harusnya, roster dia. Iya. Pasti dikasih main kalau Onik. Iya. Savero pun main kok last season dikasih. Cuman ya 1 kayaknya atau 2. Atau di scrim. Enggak di Ya, MPL, di MPL ya. udah 1-2. Ya. Well, basically story Onyx is a little bit similar to our old episode tentang season 16 ya, yang kita bahas roster Onyx ngeliat Skylar masuk. Ini Roster gila. star lineup. Ya. Jadi Ya. ya same story guys, tapi ya itulah harapan-harapan tadi para panelis. Jadi ada lagi yang mau ditambahin sebelum kita masuk ke segmen berikutnya? Apa ditambahin? Gue cuma pengen ngeliat Skylar lebih banyak main sih. Tapi Iya ya, sih ya. gue pengen Kayak kurang puas ya. Gue tuh ngefans Skylar, Satu season men. udah nih 1 season doang ini. Nonton Mungkin Skylar di pengen Onyx. chill. Ya, ke ya, Jepang itu kan aja sih kemarin. menurut gue kayak. Kalau Becar gak ada Eman tambahannya. gue mau Skylar das. Ya, Kalau gak ada Eman gue mau ada Skylar. Oh iya. bro gue tanya nih. Semua tim di MPL ID siapa yang gak mau Skylar cuy? Gak ada. Semua pasti mau. udah. Becar pun juga pasti mau Skylar Iya, sih. semua pasti mau. Ipos Come on mau. Skylar, sini jadi my go, jadi my Ipos go. mau tapi masih ada Erlan katanya. King Iya, Erlan. kagak bisa itu diganti. gue juga gak bisa debat tuh, my boy itu. Hati-hati Nggak bisa kalau debat kata tuh, men. kalau kata netizen hati-hati itu Mau dijadiin Kerla apa? Mau dijadiin jadi Sky Stark Pierce. Sky Piercer. Iya. Sama Erlan. Kelra ketemu Kerlan. Iya, Tapi Seru. Gue cuma menyayangkan yang di bagian Skylarnya aja. Kayak gue masih pengen ngelihat Skylar lebih banyak tapi ternyata ya udah. Tapi ya mau gimana lah ya, Gimana keputusan lah ya. manajemen, keputusan coach dan Betul. keputusan tim ya. Mereka yang tahu. Mereka yang tempe. Season ini seru banget ya. Seru. Goat lane-nya Makanya- Kelra, Erlan, Arfi, Eman. Makanya Mobile Legend tuh
jadi boring karena kompetitifnya kapan gitu. Iya. Bang, Munton, semua MPL. jangan sampai ada break 2 bulan lagi, gak bisa gue. Gak bisa. Iya, men. Sampai main game lain gue. Kita Gak bisa. Semua orang campaign-nya stres. Jadi kayak kita bahas apa ya Gi ya? Iya, bingung gua. Discordnya juga cuma diem ngobrol. Transfer Iya, window baik. doang, Iya, transfer window. Iya, mungkin Jadi itu yang seru. menyebabkan Pak Ape marah kali ya. Karena lama banget nih nggak ada kompe. Lu bocor-bocor di roster. Mungkin ya, dia mungkin nggak ya, sabar. Gak season sabar dia depan. pengen nonton. Udah lah, kenapa bocorin roster? Frustrasi. Langsung aja lah gitu ya. Langsung aja. Langsung aja kemana kayaknya abis ini? Bentar lagi sih guys, it's only a couple more weeks. Couple Yeah. days bahkan Couple days ya Iya, bahkan. Enggak, masih weeks lah. Dikit lagi guys, tahan ya 2 kalian minggu bisa. lagi, 2 minggu. Tapi aku nggak bisa tahan tuh ngelihat power ranking sekalian. Jadi langsung kita masuk my ke God. segmen berikutnya. Ini Let's go. segmen yang paling gua gak suka nih. Ay. Gue suka banget. Karena gua biasanya ini tergantung beras. Tergantung beras biasanya loh. Hierarki KB, paling Caves. atas. Oh gue dulu nih. Caves dulu langsung Caves. Gue dulu ya. Oke, kita start dari bawah dulu kali ya. Kita start dari bawah. Boleh. Iya. Gue di C udah pasti gue taruh Liquid. Pasti gue taruh. Pasti ya. Pasti. Kenapa pakai kata pasti? Ya, pasti Kodaan. gue taruh. Kodaan. Karena sepertinya gue makin lambat laut akan ada di tim yang niat main gak ya? Walaupun tadi gue ngasih 2 sides ya tadi Iya. ya. Terus Oke. gue akan taruh Navi. Navi di C juga. Wow. Iya, Navi di C dulu. Dulu oke. Iya. Bisa berubah. Ya mungkin sering berjalannya waktu. Gue taruh Geek Farm di C juga. Oh, Geek Fam. Ya. Ya, di C. Gue taruh Geek Farm di C. Sama gue taruh BTR di C. BTR di C. Wow. Kenapa ini? Oh, Enggak, gue gua- gak mau salamin tuh. Enggak. Ya. Kita harus diremehin. Walaupun gue ngerasa kayak selama ini BTR tuh regular season bagus gitu kan. Gue juga udah sempat ditanya sama media BTR regular season bagus lah. Tapi nggak tahu, gue pengen naruh di C aja, kayak mereka nggak mungkin nggak dapetin problem selama mereka tuh punya pelapis. Sebelumnya kan mereka fix main kan. Oke. Sekarang mereka ada pelapis. Pasti ada problem baru. Bohong kalau mereka nggak ada problem. Gue malah merasa BTR kayaknya nemuin problem di sini, terus di playoff baru juara. Oke. Kali. Gila, yes. Setuju banget gua sama Berarti lu, Be. Gila. KB mengantisipasi potential problem dan ini berarti mencerminkan regular season doang ya? Menurut gue kayak regular seasonnya BTR tuh kayak bakal nemuin problem. Bohong kalau mereka dengan banyaknya player kayak gitu, ada Cleave yang melapisi Eman, ada potensi main dan itu gak jadi problem. Pasti jadi problem. Oke, Jadi kayak mereka pasti tertatih-tatih. make sense. Lolos mah lolos. Ya gue yakin BTR lolos koet. Jangan dikiranya gak lolos koet. Oke. Di B gue taruh Dewa. Dewa United di B. Ya. Di A gue taruh Evos RRQ. Buset, ngeri tuh. Beras. Ya. Gue taruh mereka di sini karena gue ngerasa Evos RRQ punya pondasi kuat sebenarnya. Pondasi mereka ada di coach. Jadi gue merasa kayak Vin, kayak Skewt, harusnya mereka bakal bisa implement lah apapun yang udah mereka pelajarin juga. Yang satu top 3, yang satu kalau lolos playoff. Yang kalau lolos playoff pasti lebih banyak pelajaran kan. AE gue taruh di B. AE di B. Gue kemarin dimarahin sama Coach Delwin Plot twist, muji-muji bro. alter ego. Oh my. Enggak cuma itu, enggak gini. Gue suka mindsetnya Coach Sever. Makanya gue BTR taruh C, alter ego taruh B. Alter ego bakal coba banyak trial and error. Dan gue ngerasa berarti mereka akan ada di mid table. Oke. Sekalipun mereka ada di atas, mereka pasti akan belajar something. Mereka pasti akan ngelakuin something yang dimana nantinya mereka bakal coba buat cari pelajaran. Jadi gue rasa dengan mindsetnya Coach Sever yang dimana mereka lebih pengen banyak coba-coba di regular season. Karena emang pada normalnya regular season emang ajang coba-coba sih. Iya. Dan cuma Alter Ego loh yang berani waktu itu. Yep. Sama BTR juga waktu zamannya Cute. Ya udah Onyx taruh di S lah. Gak mungkin gue taruh di D juga kan. Diganyang gue sama abang-abangan seblak. Abang-abangan seblak ya. Iya. Sekarang Oke. seblak bentuknya abang-abang ya. Nah, Ini udah fix ketok palu. Ketok palu, tok tok tok. Ketok palu. tung, tung. Alright. Ya. Oke. Let's Damn. move on. W Caves. Kita lihat nextnya siapa nih? Oke, jadi tier list gue ya. Ya, kita lanjut ke tier list Mirko. Soalnya kan lo dari kemarin nanya-nanya player, coach, tapi kita penasaran sama tier list lo nih. Nah, kalau gue based on roster aja ya. Aduh, di kantornya lagi. Liquid D. Liquid D. Gue gak usah jelasin lah ya, ini kan dari roster kan. Dari roster menurut gue kayak gini. Aduh, agak gak enak sih di tempat ini. Geek Fam C. Gue taruh Geek Fam di C. Oke. Kayak gue sama deh bottom 3-nya ya. Kayak kok feeling gue tuh Navi atau Dewa di sini, cuman bingung sih. Oh rebutan doang jadinya. Iya, berebutan. Tapi susah sih. Aduh, gila ini. Navi deh, Navi. Navi. Navi B deh, Navi B. Dewa. Oke, Navi B. Dewa juga B. Bentuk Dewa ini kan B. tier list kan, jadi gak usah ada orang di bawah sebenarnya. Itu dua menurut gue memang lower lah. Terus Navi Dewa, gue taruh
BTR sama EVOS di A. Oke. BTR, Sama EVOS, EVOS. Sama RRQ kayaknya. Gue masukin di A RQ juga. A juga. Terus menurut gue Onyx AES. Oke. Nih ya. Kayak walaupun ini kan gue taruhnya tier list ya, bukan placement mereka di ininya kan. Masuk skill levelnya Altrigo walaupun mereka eksperimen, mereka pasti jago gitu. Kayak mereka emang. tetap top team. Sama kayak Onyx, kayaknya mereka juga gak akan all out banget. Mungkin mereka bakal cari-cari eksperimen pasti Samuel ya kan main. Jadi ya menurut gue gini, untuk top 3-nya tapi gue Onyx, AE, EVOS. Jadi bukan BTR ya. My goats tuh Cepet 4 juga. lah, 4 lah my goats sudah. Cepet juga ya. Cepet tier banget list lu. dia ya. Super Nanti fast KB gue men, super fast. charging seperti Samsung Galaxy S26 Ultra. Kalian cuma butuh 30 menit untuk mencapai dari 0% sampai dengan 75%. Yes. Dan ini cuma ada di Samsung Galaxy S26 Ultra. Ini super fast charging Super 3.0 fast loh. charging. Ini jadi version 3-nya. 3.0. Udah ada fast 0 charging nih super fast. Super fast. charging. 0 Pakai sampai super. 75 0% Kayak lu sampai bayangin 75 30 menit. 75 30 menit. Banget. Lo abis itu Super bisa main fast. lagi. Bener. Oh berarti bisa kalau activity misalkan lagi. kita lagi break nih. Kita lagi break misalkan break MPL. Mau ngecas dulu HP-nya. Cepet banget ya. Berarti banget. udah langsung bisa main Gue lagi. bisa nge-charge sambil game. Jadi abis kelar game udah 100%. Oh, Bener kalau juga, HP ku bener itu ya juga. dicas Panas. baterainya ngurang bukan nambah. Wah. Itu Berarti udah waktunya upgrade. Berarti tuh. nggak super fast charging. Iya. Slow charging. Slow charging. Samsung Galaxy S26. Bahkan nggak charging sih kalau sampai minus. Ke bawah itu turun ya. Cas main malah kurang. Age harus upgrade. Age harus Ah, sadar upgrade sih, Age. ntar gue Harus upgrade nih deh. upgrade. Age harus sadar. Kalau kayak gini mah, kenapa nggak cepet-cepet aja gue beli ini ya. Bener. Bener. Alright, kita lanjut to Ge- the next tier list. Nextnya AG nih. Samain aja boleh kan? Sama. Oke, boleh. Gak make sense, gak make sense. Boleh, boleh. Gak Gue make ganti sense. BTR ke S dulu. Nggak Gue mungkin, ganti. nggak Iya. Gue kalau mau mungkin. samain gue ganti BTR ke S dulu. Ulang. Liquid. Kayak kagak niat main. Dek. Nice. Parah. Langsung loh. Langsung. Liquid deh. Ikut deh. Oke. Liquid deh. Geek Fam pindahin nggak? Karena gua gak pengen Kevin Star Syndrome sih. Oh. The Joke. Ya, nanti kalau dia Iya Age. Nanti kalau dia dipuji terus ntar gak dipuji aja dia kayak gitu gimana Bener. kalau dipuji ya ntar makin ini Star Syndrome dia jangan ada Biar low profile ya kan. Terus kalau C gue Geek Fam. Oke, tetap stay. Ada Navi juga di C. Oke, Navi turun. Nah, Oke. Dewa gue taruh di B betul sama BTR di B. Oh, BTR Karena turun. B. buat tahu sistem ini susah. Iya. Tapi kalau bisa dia bisa naik ke peringkat S. Gua agak takutnya terlalu banyak roster malah bingung iya. gonta-ganti. Iya, bisa. Karena gua udah pernah juga rosternya banyak ntar kayak sama-sama bagus ternyata nggak bagus kita bingung gitu. Nah EVOS A betul EVOS A RRQ harus taruh di S. Harus. Beras karena, ya jujur aja beras. Enggak tapi Tumben. gua percaya Super Ken lah sama My God. YesKill. Keskill. Ya kalau dannya gua gak tahu sih gua ngikutin tapi gua percaya. Cuman ya selain beras itu. Alter Ego gua taruh di D. Karena Alter Ego ngikutin. di D, Ya, oke. Karena ngikutin apa perintah dari Dimarahin kan CEO. kita, Ya. dimarahin cuy. Dimarahin. Jadi ya sebenarnya kalian tahu hati gua Alter Ego di mana, kalian juga udah bisa nilai Alter Ego kayak gimana. Betul. Tapi ya udahlah jangan terlalu dipuji sih. Taruh di D aja ya. Oke. Ya at least tim Liquid ada temennya Alter Ego. Gak sendirian loh. Gak sendirian. Sendirian. Evos. Lo yakin EVOS A? Tumben banget lo. Lah Ge. kok gak S? Lo biasanya taruh paling atas EVOS. Ada player. Biasanya Onyx RRQ di Enggak, A. katanya ada player mekanik tua. Player mekanik tua terus Luke udah bukan waktunya, udah streaming aja. Gila itu Gitu my ya? go tuh. Ada yang ngomong kayak gitu ya? Iya, terus Apalagi. Erlan kenapa nggak ada pelapisnya? Oh, my ya boy, ampun. man. Albert pusing. Ya, Albert Ayo, pusing wajar, bener. wajar. Itu wajar. Wajar. Kayak Pijit, Albert. fokus urus Maiden saja. Enggak. Eterna. Iya. Eterna. Enggak mau. Enggak akan aku host. Tapi teman-teman kita pasti pada pengen Iya. tahu Pengen nggak tahu. sih? Mereka mau tahu lu taruh liquid di mana? Iya. Ngapain? Kan Iya, lu kita tahu. liquid banget. Iya. Tapi guys, jujur Bagus. jaket Jaketnya baru bagus. mereka keren. Keren ya? Belum Keren. rilis, tapi akan Nah, rilis. lu taruh D nggak kira-kira? Hah?
Siapa? Liquid nih, tier list lu. Enggak. Tier list tuh mana? Let's go. Sumpah kenapa sih setiap kali tier list guys, fungsi host tuh untuk memadai panelis. Nah, Betul. fokus Bukan panelis. untuk ngasih ilmu. Fokus panelis juga pengen tahu host tuh apa di dalam kepalanya. Ada nggak? Iya, ada nggak? Ada nggak? Nggak ada kok guys. Enggak, gue nungguin BTR taruh di mana sih sama dia. Ya, kan dari cerita kita nih kamu bisa menyimpulkan gitu loh. Iya. Mana cepet. Alter ego di D, Alter ego ide. TL naik ke B. Buset. Sabar Langsung ada yang senyum tuh, langsung ada senyum, ada yang senyum tuh men. Udah Oh ada senyum. my God. Kamu aja bawa pulang ini jaketnya. Sabar dong. Aku naikin BTR ke A. Gelo. Oh my god. Gue lebih kaget itu tuh. EVOS aku naikin ke S. Gelo. Yang bener lu. Sama Kang Evo sih tanya. Kang Evo sih tanya. Seneng loh gue. RQ aku turunin ke A. Apa? RQA. Karena di A. Dewa United. Geek naik ke B. Oh. Oh. Trust the Baloy. Wow. And the team. Keren keren Naik. keren. Navi B. Oh, jadi A. Gara C. Ya, no sih. Naik ke B. Naik ke B. Oh. Oke, that's it. Ini udah bener. Ya, Lebih lock. unik ternyata. Iya lo, EWC. Gokil. Kalau memang bener nih. EWC, Nggak Onyx kalah. EVOS season Ingat. ganjil. Iya. BTR 3 tapi playoff 1. Oh iya gitu kan kata KB kayak gitu. Sehat-sehat dari Regular Droopers. season. Regular Karena season. emang orang BTR tuh kayak kurang minum gitu loh. Agak halu. Minum dulu lah. Tapi itu dia berarti tier list dari semua panelis. Dihabisin. Aus banget nih kayaknya Mirko ya. Aus juara. Kayak player gua men, haus banget men. Wih, Gila men, let's go men. let's go. Semoga kita bisa ngelihat tier list orang lain juga sih. Bener, bener. Kayaknya Tulis juga akan mau komen juga boleh, sangat nggak apa-apa. menarik. Ya, ya. Kita juga penasaran menurut kalian tier list kalian seperti apa. Jadi jangan lupa taruh di kolom komentar. Dan itulah dia mungkin ringkasan dan projection ya para panelis untuk season 17 ke depannya akan seperti apa. Kita juga udah membahas mengenai player-player yang pindah dari ID ke PH dan apa yang mungkin terjadi kita juga gak akan tahu. Jadi tinggal lihat tanggal mainnya aja. Betul. Gitu ya, 7 Maret 2020. Oh gue udah gak sabar sih. Betul. Aduh aku stres gak ada MPL. Sama lagi. Aku sama. Mungkin sebelum kita closing ada closing statement dari para panelis. Kita start with KB. Ya mumpung ke IWC dan kita tahu sekarang beras premium super duper banyaknya lagi ada di IWC juga. Tapi tanpa mendiskreditkan M Series karena mau gimana pun Tetap. menurut gue level internasional dua-duanya sama, dua-duanya tameng buat tim Indo. Buat individu kalian jangan sampai melepaskan tameng tersebut ke PH lagi. Biar nanti kalau kalian emang nanti beneran pensiun, streaming, kalian punya tameng terbaik di diri kalian. Betul. #cuma Evos. Cuman Evos bener. Untuk sekarang cuma Mantap, Evos. ya. Cuma EVOS buat sekarang. Cuman Evos dan cuman Onyx. Iya, walaupun Sorry, Onyx juga punya MSC. Lu tau tiba-tiba kayak anomali kita lagi ngomong. Cuma Cuma EVOS iya. Gue juga gak ke sana sih arahnya, tapi maksud gue please bawa kembali piala ke tim MPL Indo. Betul. Amin. Biar nanti tim MPL Indonya juga dapat poin di EWC. Amin. Nanti bos kalian lebih cair lagi, kalian dapat bonus loh. Amin. Boom. Ya, untuk Mirko? gua gak ada tameng udah lama. Jadi ya tolong ya BTR ya. Tolong banget ya. MPL gak apa-apa gak usah menang. Yang penting MSC atau M Series ya, tameng 1 ya. Liquid aja ada tameng nih. Ada tameng 1 dia. MPL udah juara. Gila, iya juga ya. Agir tameng. Masa gue MDL 2 kali tamengnya. Iya. Astaga. Gimana, Ge? Kalau gua ya kondisi media sosial lagi chaos. Apalagi sekarang orang udah menyalahkan media untuk mencari duit ya. Bagaimanapun caranya dihalalkan ya. Apalagi Mobile Legends sering ada event-event ya. Sekarang ada lagi ada event kalau Golden review. Month. Review sekarang yang baru lagi. yang baru apa lagi? Review Marcel dapat duit juga ya. Jadi banyak klip-klip yang Serius? berbahaya. Ya. Baru tahu gue. Pro player. Jangan terlalu sering buang waktu untuk nonton klip-klip provok Setuju. yang membuat mental kalian gak bagus, hate komen. Ya. Biarin aja mereka berkomen-komen Biarin. apapun, kalian aja kasih performa terbaik kalian selama latihan. Kalian ingat latihan kalian itu seberapa kerasnya, kalian tuh jauh dari keluarga, kalian apa.
Jangan sampai tergoyang sama komentar-komentar orang yang seperti itu yang bisa mengendalikan kalian layaknya remote gitu ya. Jadi gak usah dipeduliin guys. Kita regionnya bisa makin strong kalau kalian itu gak terpengaruh sama eksternal yang bahkan gak penting mungkin buat hidup kalian. Ya, diri kalian, mentality kalian. Jadi ya kalau keadaan medsos kayak gini ya udah biarkan aja yang hujat kalian. Terima kasih buat yang support kalian ya, yang support kita juga say thank you. Tapi buat yang hujat kita atau apa sorry to say kita nggak level. Ya, jadi kalian harus anggap kayak gitu, jangan terpengaruh. Semoga kita bisa ke IWC dan tandingnya dengan baik ya. Dengan tim terbaik. Dengan tim terbaik. Betul. Juara My goats. ataupun enggak, tapi harusnya juara. Amin. Gue kayak mau bilang kayak ragu tapi janganlah optimis aja. Optimis, Yang penting jangan bilang benar. bantai-bantai dah. Oh itu trauma ya. Sakit Sakit itu Kacian. kata-kata sakit Sampai sekarang nih bawa-bawa Ya tapi udah berdamai. Udah tidak membuat orang mengontrol gue dengan remote-nya mereka lagi. Betul. Udah santai gue. That bantai-bantai Keren guys. banget. My scapegoat. Of course bro. Thank you guys once again. Yes, thank you, Udah thank you, di thank you. sini, udah sharing insight kalian juga. Betul. Dan semoga ini bisa menjadi pembelajaran juga ya untuk tim-tim untuk season 17 ke depannya. Bentar lagi guys, it's very close. So once again, thank you so much juga kepada audience MLPP untuk episode ini. Kita juga penasaran, mungkin kalian punya komentar atau apa, atau mungkin pertanyaan untuk yang bisa dijawab di episode berikutnya. We never know. So jangan lupa like, subscribe, dan juga comment down below. Dan kita akan lihat kalian di episode MLPP by Samsung Galaxy selanjutnya. Thank you guys. Thank you, bye-bye.